Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat mengikuti acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Faiz Abdurrahman, selaku Master of Ceremony, yang akan memandu acara FCI Chapter IKI Talk 2, Live Through the Eyes of a Diplomat. Sebelum memulai sesi, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kak Tasya Asila, selaku Presiden FCI Chapter I Board of 2021, Kak Marvella Felician dan juga Kak Istia Fatliati, selaku Vice President of FCI Chapter I Board of 2021, juga kepada Kak Desya Suci Ramadanti, selaku Project Officer, para pembicara, moderator, dan juga seluruh partisipan yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan karena His Excellency Bapak Dharma Shah Jumala berhalangan untuk menyampaikan keynote speech-nya pada hari ini disebabkan adanya agenda mendadak yang tidak bisa beliau hindari. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mengenai FCI dan program kerja Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UI KaiTalk 2. Foreign Policy Committee of Indonesia adalah organisasi nirlaba, non-politik, dan juga independen yang bergerak di bidang hubungan internasional dan didirikan oleh Dr. Dino Patijalal, Profesor Dewi Fortuna, dan juga Peter Franz Gonta. FCI Chapter merupakan aktualisasi misi dalam penyebarluasan pengetahuan dan pengembangan komunitas. FCI Chapter bersifat terbuka bagi seluruh mahasiswa yang tertarik di bidang hubungan internasional, kebijakan luar negeri, dan juga isu-isu global. Sejalan dengan Foreign Policy Committee of Indonesia, FCI Chapter UI merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa UI yang bertujuan untuk mempromosikan internasionalisme Indonesia yang positif. FCI Chapter UI Board of 2021 mengusung tema besar Thrive with Intelligence yang bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama generasi muda, agar dapat mengembangkan dirinya serta membawa bermanfaatan untuk lingkungan sekitar dengan memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki secara optimal dalam segala situasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, FCI Chapter UI mengadakan berbagai acara yang mendukung, seperti Diplomatic Afternoon Tea, KaiTalk, dan lain sebagainya. Pada hari ini, melalui FCI Chapter UI KaiTalk 2, Live Through the Eyes of a Diplomat, kami mengundang 3 bicara yang akan menjelaskan mengenai latar belakang studi, proses mengikuti karir, hingga menjalani kehidupan sebagai posisi yang dijabat sekarang di Kementerian Luar Negeri. Sebelum mulai sesi pemaparan dan tanya jawab, saya akan membacakan beberapa peraturan diskusi yang akan berlangsung sama acara berjalan, yaitu pertama, peserta diharapkan untuk mengubah nama dengan format nama, strip, institusi. Contoh, Keisha, strip, Universitas Indonesia. Kedua, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera. Ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon, kecuali diizinkan bertanya pada saat sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya saya akan membacakan acara pada hari ini, yaitu pertama, pembukaan oleh MC, kedua, sambutan oleh Project Officer, ketiga, sambutan oleh Vice President FCI Chapter I Board of 2021, keempat, panel moderator dan profil para pembicara, kelima, pemaparan materi oleh para pembicara, keenam, sesi tanya jawab, dan terakhir, sesi foto bersama dan juga penutupan. Pada sesi tanya jawab, partisipan acara dapat memberikan pertanyaan melalui chat dengan format nama, strip institusi, strip pembicara tertuju, strip pertanyaan. Kemudian, moderator akan memilih dan memandu sesi tanya jawab. Kami ingin mengingatkan bahwa akan ada pengumuman best participant pada akhir acara untuk peserta yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berkualitas selama acara berlangsung. Baik, langsung saja acara selanjutnya adalah sambutan dari Project Officer acara hari ini, yaitu Kak Desya Suci Ramadanti. Kepada Kak Desya, dipersilakan. Baik, terima kasih Faris. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua, serta puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara FCI Chapter KaiTalk 2 Live Through of Diplomat dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Mbak Mia Fatmasari, Mbak Dia Fabian, dan juga Mbak Nefertiti Hindarto yang telah bersedia menjadi narasumber dan membagikan pengalamannya pada acara hari ini. Tidak lupa juga yang saya hormati Kak Faiz selaku moderator dan juga kepada Kak Vela, Rifki, Yovan, serta rekan eksternal event yang telah membantu saya dan membuat acara ini, serta para hadirin yang sangat antusias untuk hadir pada acara siang ini.
Merujuk pada fakta bahwa banyak orang yang tertarik dalam isu mengenai kebijakan dan politik luar negeri, advokasi, negosiasi, penegakan HAM, dan juga menjadi perwakilan Republik Indonesia, maka dari itu, FCI Chapter Ricardo Talk to Live Dress of Diplomat hadir untuk memberi pengetahuan publik akan latar belakang dan juga karir dari seorang diplomat. Dengan begitu, saya harap kita semua dapat mengambil banyak ilmu dan pelajaran dari para pembicara siang hari ini, serta lebih mengetahui akan karir dari seorang diplomat tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shanti, Shanti, Shanti Om. Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Indonesia, Board of 2021, Thrive with Intelligence. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Faris. Baik, terima kasih atas sambutannya, Kak Desya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Marvela Felician, selaku Vice President of FCI Chapter UI Board of 2021. Kepada Kak Vela, dipersilakan. Terima kasih Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang teman-teman di acara FCI Chapter UI Career Talk yang kedua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa berkat dan rahmat-Nya, kita semua tidak akan bisa berkumpul bersama pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Desya dan Faris, selaku Project Officer dan Vice Project Officer, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara hingga hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kita, Mbak Nevi, Mbak Mia, dan Mbak Dira, serta moderator yaitu Kak Faiz, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan tentunya memoderatori acara pada hari ini. Teman-teman, FCI Chapter UI Career Talk merupakan program kerja anual yang rutin kami selenggarakan 2 kali setahun. Pada FCI Chapter UI Career Talk yang kedua di tahun ini, kami mengangkat tema yang berfokus kepada kehidupan seorang diplomat. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang penasaran gimana sih ekspektasi dan realita sebagai seorang diplomat, apa sih kendala-kendala yang dihadapi, gimana caranya beradaptasi mungkin di luar negeri, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya harap melalui acara ini, teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan mungkin juga rasa ingin tahunya bisa dipenuhi oleh hadirnya pembicara-pembicara kita yang sangat berpengalaman ini. Kalau misalnya saya sendiri bikin position paper di kelas untuk nilai, sementara pembicara-pembicara kita ini sudah membuat position paper untuk mewakili Indonesia. Gitu. Jadi udah berbeda sekali nih levelnya, sangat profesional. Oleh karena itu, semoga acara ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti, Shanti Om. Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia, Board of 2021, Thrive with Intelligence. Kembali ke Faris. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa, Kak Vela. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator acara pada siang ini. Perkenalkan, beliau adalah Kak Faiz Muhammad Rizky. Kak Faiz merupakan sarjana dan juga magister hukum dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi legal clinic intern di Indonesia Center for Environmental Law pada tahun 2018, sebelum kemudian bergabung sebagai legal intern di Ginting Rexall Putra in association with Allen & Overy Law Firm pada tahun 2019. Pada saat ini, beliau berkarir di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai diplomat candidate sejak tahun 2020. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Faiz, dipersilakan. Terima kasih, Faris, atas perkenalan singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Faiz Muhammad Rizky, biasa dipanggil dengan Faiz, yang akan berperan sebagai moderator selama acara siang ini. Selamat datang di acara FCI Chapter UI Career Talk 2, Live Through the Eyes of Diplomat. Hari ini, kita kedatangan 3 pembicara yang akan menceritakan mengenai perjalanan karir mereka masing-masing dalam bidang diplomasi. Mungkin di sini sedikit mengenai FCI Career Talk, sebagaimana yang telah disampaikan oleh teman-teman kita sebelumnya. Career Talk diselenggarakan atas dasar kesadaran para pemuda dan mahasiswa mengenai pentingnya menyusun rencana masa depan. Sehingga di sini diperlukan pemahaman mengenai prospek karir sedini mungkin.
Tema yang diambil sendiri, Life Through the Eyes of a Diplomat, diambil atas fakta bahwa banyak mahasiswa yang tertarik mengenai kehidupan diplomat, termasuk saya sendiri, yang sebenarnya baru lulus dan tertarik untuk mengikuti CPNS dan alhamdulillah dapat bergabung ke dalam bagian dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan misi FHCI UI untuk mempromosikan dan membentuk internasionalisme Indonesia yang positif melalui fokus akan foreign policy. Di sini kita sambut kedatangan 3 tokoh yang cakap di bidangnya masing-masing, para pembicara kita. Selamat siang, Mbak Mia, Mbak Dira, dan Mbak Nevi. Apa kabar? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini, Alhamdulillah. izinkan kami untuk memperkenalkan profil atau sedikit CV dari para pembicara hari ini. Pembicara yang pertama, Mbak Mia Fatmasari. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan juga mendapatkan gelar Magister of Laws in Public International Law dari Leiden University. Beliau pernah berkarir di Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, dan Direktorat Kerjasama Politik dan Keamanan ASEAN. Terkait dengan penempatan di luar negeri, beliau pernah bekerja di KBRI Wellington, New Zealand sebagai Second Secretary dari tahun 2013 sampai tahun 2016, dan kini beliau ditugaskan di PT RI Jenewa sejak tahun 2019 sebagai First Secretary. Terkait dengan pembicara kedua, Mbak Tiara Sari Fabrian, beliau mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia dan juga mendapatkan gelar Master of Arts and Global Affairs dari Yale University. Beliau berkarir di Kemlu sejak tahun 2011 dan pernah menjabat sebagai Assistant Deputy Director for Interpretation and Translation at the Office of the Minister. Beliau pernah ditugaskan di PT RI Jenewa selama 3 tahun sebagai Second Secretary dari tahun 2018 sampai 2021. Saat ini beliau bertugas maksud kami di Permanent Mission of the Republic of Indonesia atau PTRI di ASEAN, Jakarta sejak tahun Februari 2021. Dan pembicara kita yang ketiga, Mbak Nevi, atau Mbak Nefertiti Hindraatmo. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Humaniora dari Fakultas Seni dan Humaniora Universitas Indonesia pada tahun 2016. Riwayat penugasan beliau dari tahun 2013 sampai tahun 2016 menjadi Second Secretary di KBRI Paris. Beliau juga pernah menjabat sebagai pejabat dinas luar negeri di Direktorat Eropa 1, Kemlu selama 3 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Saat ini, beliau ditugaskan di KBRI Brussels sejak tahun 2019. Selamat siang sekali lagi kepada para pembicara. Senang sekali bisa bertemu dengan para senior kami, karena saya sendiri masih junior, baru masuk di angkatan Sekdilu ke-42, karena ditugaskan dalam tugas belajar. Namun, sekarang saya bekerja di Direktorat Perlindungan WNI di Kemlu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai agenda utama kita. FHCI Chapter UI Career Talk 2 Live Through the Eyes of a Diplomat. Untuk pemaparan pertama, kepada Mbak Mia, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Halo semuanya, terima kasih. Selamat sore ya, kayaknya buat teman-teman semuanya. Aku mau share konten sebentar. I will take some time, maaf ya. Karena dari tadi tuh coba share slides yang udah aku bikin ke teman-teman FPCI, tapi kayaknya agak sulit. So. Baik, Mbak. Mungkin jika berkenan, jika panitia ada yang bisa share screen juga diperbolehkan, Mbak. Mau? Kalau mau, mungkin sambil aku ngerjain ini. Baik, untuk teman-teman panitia. Profesional. Sudah Bapak, Mbak. Mungkin kepada teman-teman panitia juga ada yang bisa share screen kepada Mbak Mia. Nah, itu bisa. Oke, Siap, Mbak bisa Mia, nggak ini? dipersilakan. Oke.
Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman FPCI yang sudah mengundang saya untuk bicara di sesi sharing pagi ini. Aku bilangnya sesi sharing aja ya, karena aku maunya ini informal. Mungkin ada yang sudah sedikit familiar dengan bagaimana pekerjaannya seorang diplomat. Jadi aku nggak akan jelasin yang sangat basicnya. Tapi nanti kan ada sesi question and answers, jadi kalau ada yang perlu mau diketahui lebih lanjut bisa lihat dari situ. So judulnya dari slides ini adalah A Glimpse into a Diplomat's Life, karena ini cuma glimpse, dan apa yang aku udah pelajari atau aku udah alami itu mungkin sangat berbeda dengan pengalaman dari teman-teman diplomat yang lain. Mungkin bisa ke slides yang pertama. Okay, so how I started, where I am, and what I do now. Mungkin juga bisa ke slide selanjutnya. Oke, jadi ini kayak sedikit timeline dari pengalaman saya sebagai diplomat Indonesia. Saya lulus tahun 2006 dan bergabung langsung dengan Kemlu RI. Jadi mungkin saya nggak bisa memberikan comparison mengenai pekerjaan seorang diplomat dibandingkan dengan pekerjaan lain, because this is my first job. Jadi lulus 2006 langsung bergabung dengan Kemlu RI. 2007 awal itu kita pendidikan. So pendidikan untuk diplomat itu di Indonesia ada 3 jenjang. Jenjang yang dasar, Sekdilu, jenjang yang mid career, Sesdilu, kemudian jenjang untuk tingkat pimpinan, Sesparlu. Ya, sekolah dinas luar negeri, sekolah staf pendidikan luar negeri, dan sekolah pimpinan, kalau nggak salah, saya lupa. Kebetulan pembicara ketiga Mbak Nefertiti itu kita satu batch. Jadi saya udah kenal baik juga dengan pembicara yang lainnya. Mbak Dira juga waktu itu malah kita pernah tugas bareng di Jenewa. Jadi pendidikan, saya lanjut. Pendidikan untuk jadi diplomat di Kemlu RI dulu, setidaknya dulu saya nggak tahu kalau sekarang ada perubahan, kurang lebih 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kita diberikan pembekalan dasar-dasar diplomasi, dasar-dasar foreign policy Indonesia, current issues, dan visi atau program yang waktu itu sedang mewarnai atau menjadi panduan dari diplomasi Indonesia pada waktu kami bergabung. Kemudian saya ditugaskan di Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN dan selama 1 tahun. Habis itu lanjut ke untuk 3 tahun di Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Tugas-tugasnya kalau waktu di ASEAN itu karena background saya, jadi 2007 itu kan ASEAN just sign di ASEAN Charter. Maka pada tahun setelahnya kita sangat sibuk dengan upaya ratifikasi tidak hanya ASEAN Charter, tapi juga apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan ASEAN Charter ke dalam hukum Indonesia. Jadi saya terlibat dalam tim persiapan program tersebut. Jadi ratifikasi Charter ratifikasi Charter ke Undang-Undang Indonesia. Kemudian agak bingung nih saya, karena maksudnya dari waktu awal saya bekerja, biarpun saya unitnya di ASEAN, tapi saya lebih banyak melakukan isu-isu yang terkait dengan background saya, yaitu di bidang hukum. 1 tahun kemudian pindah ke Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional. Tugasnya di situ adalah memberikan advice untuk unit atau unit di dalam Kemlu maupun unit di luar Kemlu ketika mereka mau melakukan negosiasi, analisis dari dokumen-dokumen perjanjian internasional, kemudian drafting dan negosiasi. Di situ saya belajar banyak sekali. Di ASEAN juga, tapi di HPI mungkin karena waktunya lebih panjang, 3 tahun, jadi pelajaran yang saya dapatkan tuh lebih banyak. Kemudian tahun 2010, I took an academic leave selama 1 tahun untuk mengambil master saya. 2008 join ASEAN HPI. Follow academic leave, dia pindah ke New Zealand 2013. Sorry, ada lagi yang bicara. Can I continue? Silakan, Mbak Mia. Tahun
tahun 2010 saya academic leave 1 tahun di Leiden. Background saya sebelumnya ketika di Hukum UI, saya ngambil hukum bisnis. Jadi fokus saya adalah di banking, mergers, acquisition, pasar modal. Jadi ketika masuk ke Kemlu itu sesuatu dunia yang sangat baru, tapi saya belajar di SEC dulu. Kemudian di tahun 2010 saya ngambil Public International Law. Nah di situ mulai lebih attune. Jadi kalau orang mungkin belajar dulu baru dapat pengalaman, kalau saya mungkin sebaliknya pengalaman dulu dengan sedikit background yang saya punya, kemudian diperkaya lagi dengan apa yang saya pelajari selama study di Leiden. 1 tahun selesai 2011 kembali ke Jakarta, balik lagi ke HPI. Di situ saya masih melakukan range kerjanya lebih luas. Kalau kita di direktorat yang tematik itu biasanya di isu itu aja. Tapi kalau legal affairs karena kita advising berbagai macam direktorat atau kementerian lain, jadi kita punya kayak semacam bird eye view untuk banyak isu-isu yang dilakukan unit-unit lain. Kemudian penempatan tahun 2013 ke New Zealand, saya sebagai dari SEC 3 ke SEC 2 di bidang politik. Itu adalah pengalaman pertama saya melakukan polugri secara bilateral. Karena pertamanya di ASEAN sifatnya lebih regional, di HPI sifatnya bukan hybrid ya, tapi pokoknya lebih macam-macam lah. Dia tidak terfokus hanya pada satu bidang. Itu pengalaman yang sangat berharga juga karena tidak hanya melakukan negosiasi-negosiasi di bidang politik, tapi juga punya pengalaman membantu fungsi kekonsuleran, yang mana it's a whole different ball game karena kita berurusan dengan manusia langsung. Kalau selama ini menurut saya pekerjaan diplomat itu kebanyakan kita berurusan dengan papers, it's papers, position papers, research paper, anything that you need to learn before you can actually go and say something about an issue. Di New Zealand ini pengalamannya lebih beragam. Kemudian selesai 2016 kembali ke Jakarta. Setelah itu 3 tahun di Jakarta, saya kembali ke Direktorat Kerjasama Politik Keamanan ASEAN. Kemudian 2019 penempatan ke Jenewa. Di Jenewa ini mungkin bisa slide selanjutnya. Thank you. Nah, ini adalah headquarters-nya UN di Geneva, Palais des Nations. Jadi dia adalah lokasinya itu digunakan oleh berbagai macam forum. Jadi bukan hanya Dewan HAM, tapi juga CD, Conference on Disarmament, dan berbagai macam forum-forum lainnya yang mungkin lebih kecil-kecil. Saya sendiri nggak tahu karena itu banyak banget sebenarnya. And it's such a huge and vast location. Yang menarik dari Jenewa dibandingkan New York adalah kalau New York itu hanya UN, sementara kalau di Jenewa itu organisasi internasionalnya banyak sekali. Ada WTO, ada WHO, ITU, UNCTAD, dari yang kecil sampai yang besar, WIPO untuk intellectual property rights itu ada di sini. Kemudian boleh ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah salah satu ruang meeting atau assembly hall. Sebenarnya ruang meeting kalau Dewan HAM itu ada room 20, tapi karena COVID jadi agak berubah nih. Kemudian apa ya? Wait. Should I go to the next? Oke, ke selanjutnya. Jadi apa sih portfolionya diplomat? Mungkin teman-teman berpikir diplomat itu fungsinya adalah negosiasi dan mewakili Indonesia. Nah, kuncinya itu ada di kata-kata mewakili Indonesia itu menurut saya. Bukan cuma seorang diplomat, tapi juga seluruh perwakilan. Kenapa? Karena di luar negeri perwakilan itu fungsinya adalah mewakili the whole country. Seluruh fungsi-fungsi yang dijalankan oleh suatu negara itu harus bisa dilakukan oleh perwakilan. Perwakilan itu ada 3, kedutaan besar yang hanya ada di ibu kota suatu negara, ada konsulat jenderal yang ada di kota-kota lainnya, biasanya kota either yang dipandang cukup besar secara ekonomi atau trade, atau di mana ada banyak konsentrasi diaspora Indonesia di negara tersebut. Misalnya kayak di China, kita punya KBRI-nya di Beijing, konsulatnya ada di Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, ya kayaknya 3 itu deh, 3 itu dulu
yang kita punya. Kemudian ada satu lagi yaitu perutusan tetap atau PTRI. Di Indonesia cuma punya 3 PTRI, satu di New York, satu di Geneva, dan satu di Jakarta untuk ASEAN. Kemudian, nah, boleh slide selanjutnya? Ini cuma nunjukin foto-foto ketika meeting aja sih. Ini adalah situasi meeting di Geneva, di salah satu ruang untuk negosiasi yang lebih kecil sebelum pandemi COVID. Jadi ini sangat merubah bagaimana cara kita bekerja. Next slide. Oke, balik lagi ke tadi yang saya menjelaskan apa aja portfolio seorang diplomat. Jadi selain negosiasi, hal yang sangat penting untuk dilakukan itu adalah research, analysis, dua hal itu yang menurut saya semua orang wajib punya kemampuan untuk melakukannya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk diplomat ya, untuk banyak pekerjaan kita perlu punya kemampuan kompetensi untuk melakukan research dan analisis. Karena tentu kita harus belajar dulu sebelum kita mau ngomong sesuatu, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan seorang diplomat yang we're not equipped academically. Misalnya kayak di sini untuk Dewan HAM fokus saya adalah hak-hak ekonomi sosial budaya. Jadi di sini kita bicara mengenai hak-hak perempuan dan anak, hak pendidikan, hak orang tua, tapi juga bicara mengenai the damaging impact of mercenaries to enjoyment of human rights around the world. Kemudian juga bisnis dan HAM, itu agak terkait sih sebenarnya dengan background saya. Kemudian juga misalnya kita harus membahas hal-hal yang sifatnya sangat teknis, atau kayak teman yang ngerjain untuk WHO, kemudian dia harus bicara mengenai kesehatan mata, atau mengenai bagaimana proses pembuatan dan delivery vaksin. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita bisa melakukan sesuatu. Nah di luar itu, seorang diplomat itu juga entertaining. Entertaining sini maksudnya bukan nyanyi-nyanyi ya. Biarpun kadang-kadang kita diharapkan bisa sih entertaining, tapi maksudnya lebih ke dalam kaitan dengan networking. So you have to be able to entertain your counterparts in terms of building a relationship. That's what I mean with entertaining. Kemudian tentunya keprotokolan. Diplomat itu pekerjaan yang menarik karena ada mix antara tradition, the very long lines, hundreds and hundreds of years of diplomatic traditions and customs, dengan harus dimix dengan current affairs atau perkembangan dunia saat ini. Kemudian kita juga harus mampu menjadi event organizer dan juga harus mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan media karena kita diharapkan bisa menginformasikan atau menyampaikan ke publik apa sih yang dikerjakan seorang diplomat. Next slide. Okay. So I only have two more minutes. Okay. So what capacity do you need to have as a diplomat? Satu, you need to be able to read and listen. Itu hal yang sangat-sangat penting, khususnya untuk pekerjaan saya sekarang. Itu sepertinya dua hal yang sangat simple, but you have to have the resilience to do so. Karena kayak sekarang ini saya sedang sesi Dewan HAM sedang berlangsung, kita meeting setiap hari selama 4 minggu dari jam 9 sampai jam 6. You're listening to people talking. And you have to listen carefully because you have to understand where they come from and the position that they take. Itu dari apa yang mereka sampaikan, kemudian digabung dengan research kamu sendiri melalui kamu baca baik dokumen resmi maupun berita-berita yang tersedia dari sumber terbuka. Selain itu juga observe, because what people say sometimes is not what they actually meant or what their government actually meant, and you need to be able to look through that and to be able to see through all those jargons and statements and to actually understand what it is that they want and how they're going to achieve it. Kemudian, mungkin saya minta nanti tambahan 1 menit lagi, itu untuk pekerjaan. Kalau untuk diplomat life, tentunya kita harus bisa menentukan priorities, harus bisa melakukan time management, dan kita juga harus bisa kemampuan adaptability itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena di sini ketika kita bicara adaptability bukan cuma environment atau location, bukan cuma pindah dari Jakarta
ke Hong Kong, terus Jakarta lagi, kemudian ke New Zealand, kemudian ke Jenewa. Bukan cuma kotanya atau lokasinya, tapi juga the living condition. Sayangnya pengalaman saya cukup linear ya. Jadi saya penempatan atau sekolah di negara-negara yang developed countries, yang secara umum banyak hal itu sudah teratur. Tapi masih ada juga beberapa sisi-sisi yang tentu perlu kita sesuaikan ke diri kita sendiri dan bagaimana kita hidup di negara tersebut. Tapi untuk orang-orang yang punya pengalaman yang lebih beragam, yang penempatan pertama mungkin saya nggak tahu di Algeria atau di Egypt, penempatan keduanya di Vancouver, kemudian penempatan ketiganya di Kamboja, itu pengalamannya akan sangat range-nya itu sangat luas. Dari cara kita menyesuaikan diri kita sendiri ke lingkungan kita dan bagaimana kita mengabsorb apa yang diberikan oleh lingkungan kita ke diri kita sendiri. So we have to be able to strike a balance between all those things. Slide selanjutnya. Oke, ini tuh cuma potongan-potongan atau pengalaman-pengalaman saya selama di Jenewa. Waktu itu menjadi reporter untuk Troika Universal Periodic Review atau UPR Laos bersama dengan Kongo dan Italia. Dan saya mewakili PTRI untuk menyampaikan report dari tugas yang sudah dilakukan oleh Troika selama review tersebut. Next slide. Ini di UN New York. Ini pada waktu Indonesia sedang itu namanya town hall meeting. Jadi semacam kampanye supaya bisa dipilih menjadi anggota Dewan HAM. Karena Dewan HAM itu anggotanya cuma 47 dari 191 negara. Next slide. Okay, this is actually the end. Saya sadar apa yang saya sampaikan mungkin terlalu cepat atau terlalu dense. There's a lot to unpack. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mie atas pemaparannya yang betul walaupun singkat, tapi ini sangat banyak yang bisa digali lebih lanjut dan sudah menangkap esensi dari apa yang diperlukan untuk menjadi diplomat. Mungkin sebelumnya Mbak Mie telah bekerja di Direktorat Kerjasama ASEAN, di Direktorat HPI, dan juga telah ditempatkan di KBRI Wellington dan PTRI Jenewa. Terkait dengan portofolio diplomat, mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu, seperti yang dikatakan Mbak Mia tadi, kuncinya menjadi diplomat adalah bahwa diplomat itu mewakili Indonesia, dan diperlukan research and analysis bagi semua orang, terutama diplomat, yang sangat penting, terutama dalam menganalisis position paper yang akan dibawakan dalam negosiasi internasional. Kemudian di sini diplomat juga, Mbak Mia juga menyampaikan bahwa diplomat juga bertugas untuk entertaining. Dari sini dalam kaitannya dengan networking sebenarnya, dan in terms of building relation, karena menjadi diplomat tentu harus memiliki network yang luas dan memiliki banyak rekan istilahnya di seluruh dunia terkait dengan kediplomatan. Dan berkaitan dengan keprotokolan juga diplomat merupakan pekerjaan yang menyenangkan karena sebagaimana dikatakan Mbak Mia tadi, diplomat is a mix between tradition and the current affairs di dunia saat ini. Diplomat juga bisa menjadi event organizer, dan pekerjaan media ini terutama bagi diplomat-diplomat junior, Mbak, yang kami biasanya ditugaskan oleh Sekdilu atau oleh pimpinan kami untuk membuat sosmed post atau untuk menjadi PO juga untuk acara-acara yang dilaksanakan di direktorat kami. Untuk capacity to have bagi diplomat itu ada read and listen. Ini sebenarnya simple, tapi kita harus punya resilience untuk itu, dan kita harus mendengar orang. Karena kita harus mendengar orang yang ngomong terus, karena dalam meeting itu kan lama sekali, dan kita harus tahu sebenarnya orang ini tuh ngomong apa sih. Dan juga maka dari itu kita harus observe dan melihat seeing through the jargons. Dalam diplomat life kita harus menentukan prioritas, time management, dan adaptability. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, ini banyak yang dapat digali lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan namanya di chat box Zoom beserta pertanyaannya. Mungkin terima kasih Mbak Mia. Mungkin selanjutnya mari kita sambut pembicara kedua, yakni Mbak Dira, untuk memulai paparannya dengan waktu 15 menit. Silakan kepada Mbak Dira. Terima kasih Pak Is. Oh, oke.
Saya kebetulan membuat sedikit penyesuaian. Boleh saya yang share screen? Boleh Mbak, silakan. Oke. Bentar ya. Kelihatan nggak? Udah ke-share belum? Terlihat Sudah Mbak. dengan jelas. Kenapa? Terlihat. Terlihat dengan Lihat jelas. ya, oke, sip. Terima kasih, sorry. Oke, pertama-tama sorry ya, kayaknya background-nya agak-agak pecah, saya nggak tahu kenapa, saya rada gaptek, jadi semoga tidak terlalu kelihatan, makanya saya bikin slide aja, biar fokusnya bisa ke sana. Oke, selamat siang semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dira Tiara Sari Fabrian, biasa dipanggil dengan Dira. Saat ini saya tadi sudah dijelaskan bertugas di PT RI ASEAN, Perutusan Tetap Republik Indonesia, di fungsi politik. Jadi pada dasarnya menangani isu-isu di bawah pilar politik keamanan ASEAN, dan kemudian juga saya mengurusi beberapa mekanisme ASEAN, seperti ASEAN Plus 3, East Asian Summit, kemudian hubungan ASEAN dengan Amerika dan dengan Rusia, beberapa di antaranya. Nah, di sini sebelum saya mulai presentasi, pertama-tama terima kasih banyak kepada panitia sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman dan cerita. Kebetulan saya suka cerita juga, dan sebenarnya saya bukan orang baru bagi FPCI, maupun FPCI juga bukan organisasi baru bagi saya. Kebetulan tahun 2016 dan 2017 itu saya membantu penyelenggaraan acara Indonesian Conference on Indonesian Foreign Policy sebagai juru bahasa atau interpreter. Jadi sekarang senang sekali kali ini saya bergabung dengan acaranya FPCI Chapter UI dalam kapasitas yang berbeda sebagai pembicara. Semoga sharing pengalaman hari ini bisa bermanfaat, dan paling nggak saya hari ini berarti tidak perlu menerjemahkan omongan teman-teman lainnya. Oke, di sini saya membagi presentasi saya itu menjadi 3 bagian utama. Pertama itu pengalaman saya jadi diplomat. Di sini bisa dilihat di judulnya itu menjadi diplomat versi Dira. Karena versi Dira bisa berbeda dengan versi tadi Mbak Mia, nanti Mbak Nepi, dengan versi orang-orang lainnya. Setiap orang jalannya dan pengalamannya pasti beda-beda gitu. This is my version. Nah, kemudian yang kedua itu kerjanya diplomat, nanti mungkin akan ada sedikit yang mirip dengan Mbak Mia, jadi akan saya percepat bagian itu, kemudian yang terakhir adalah prinsip kerja yang saya pegang hingga hari ini. Oke. Nah, saya ingin membuka dengan ini untuk teman-teman, ini kan mungkin banyak juga yang masih kuliah dan ingin lagi mungkin galau atau mikir mau jadi apa ya gitu. Nah, pertanyaannya, mimpi bisa nggak sih jadi kenyataan? Jawaban saya bisa, karena saya berkaca pada diri saya sendiri. Nah, saya akan ceritakan sedikit bagaimana jalannya saya pengen jadi diplomat, tetapi saya suka banget ini ucapannya Ellen Johnson Sirleaf, Presiden ke-24 Liberia dan Presiden perempuan terpilih pertama untuk benua Afrika. Dia bilang, kalau mimpi Anda tidak menakutkan bagi Anda, maka kurang gede mimpinya. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi diplomat tapi susah, tapi ini, tapi jangan banyak tapi. Cobain aja dulu gitu. Jalan ke sananya gitu, coba diupayakan. Ini sedikit kisah Dira. Agak membosankan ya. Kalau kata teman saya membosankan. Soalnya saya tuh pengen jadi diplomat dari umur 10 tahun dari SD. Kemudian SMA-nya jurusan IPS, kuliahnya di HUI, kebetulan saya angkatan 2006, udah agak tua ya, tapi halo semuanya yang ada di HUI. Kemudian tamatnya saya masuk Kemlu tahun 2010. Nggak ada yang aneh, cukup lurus straightforward aja. Kenapa sih jadi diplomat? Nah, harus diingat ini pemikiran anak SD ya waktu itu. Pertama, foto sebelah kiri saya lihat, keren ya, itu ada orang-orang yang mewakili Indonesia, ada papa nama Indonesia, dia berbicara atas nama bangsa dan negara Indonesia. Saya pikir mau kayak gitu, keren kayaknya, kayak jas, pada cakep-cakep gitu kan, disorot. Nah, yang kedua itu adalah paspor diplomatik. Karena waktu itu juga saya pernah melihat, kok ini ada jalur diplomatik ya, khusus imigrasinya jadi cepat, terus kayaknya lebih dihormati, pengen juga gitu, kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang lewat situ. Jadi itu dorongan awalnya. Tapi tentu kemudian dalam proses mencari tahu jadi diplomat itu apa sih? Seperti tadi yang dijelaskan Mbak Mia, pekerjaannya tuh nggak cuma itu ya, nggak cuma tampil di depan orang-orang gitu mewakili Indonesia. Nah, ini satu lagi kutipan yang saya juga ingin share ke teman-teman. Ketika saya pun mengatakan dari dulu itu kan agak-agak ini ya, keras kepala gitu. Pokoknya mau jadi diplomat, whatever it takes. Ada yang bilang, yakin nggak sih susah loh Dir, nanti ini loh, nanti susah jodoh loh, itu banyak juga yang pinter-pinter loh, gimana nanti persaingan segala macam. Maka saya ingin mengatakan tidak ada yang bisa membuat diri kita itu merasa rendah diri tanpa izin dari kita. Jadi udah cuekin aja, kalau misalkan emang kita tetap mau mencapai apapun itu, mau jadi diplomat, atau misalkan pun, nggak mau jadi diplomat, mau yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Dan nggak usah didengerin omongan orang, yang penting kita tetap berusaha dan berdoa. Kalau itu sih prinsip saya.
Kemudian, nah ini mungkin untuk jadi sedikit pendorong semangat juga, tahun 2009 Februari itu saya berpartisipasi dalam Harvard National Model United Nations. Saya mendatangi gedung UN headquarters di New York itu sebagai turis, jadi ikutan tur yang gratisan itu loh. Terus masukkan ini di General Assembly Hall bagian atasnya gitu. Cuma dibolehin mampir dikit, foto-foto udah keluar gitu. Tapi ketika itu saya udah bilang ke diri sendiri, pengen duduk di depan situ tuh tempatnya para delegasi gitu. Itu ya pengen, tentunya nggak cuma pengen doang ya, tapi saya berusaha gitu membaca persiapan ujian kuliah gitu. 2009 itu saya masih kuliah, jadi mungkin mirip dengan teman-teman kebanyakan peserta acara ini. Kemudian November 2011 alhamdulillah setelah saya lulus Tekdilu itu saya ditempatkan, ada kayak penempatan diplomatik singkat itu sebagai atase selama 3 bulan selama Majelis Umum PBB, dan di situ kesempatan saya itu nebeng doang sih depan mejanya Kamboja. Di situ saya mendapatkan kesempatan untuk beneran masuk sebagai delegasi. Itu dilihat udah ada name tag-nya. Jadi ya itu mimpi bisa jadi kenyataan, bisa gitu. Jadi kita harus ada tekad kuat untuk menuju ke arah sana, dan kalau misalkan saya bisa dijadikan contoh maka bisa gitu loh. Ini kan dalam waktu berarti berapa, 2,5 tahun ya, alhamdulillah bisa kesampaian juga menjadi delegasi dan bukan sebagai turis aja gitu untuk ke UNH headquarters. Nah, ini mungkin sedikit. Tadi juga Mbak Mia menceritakan ya, kalau perjalanan karir saya di Kemlu seperti ini. Saya 2010 Sekdilu, 2010 masuk, 2011-nya Sekdilu sebenarnya. Kemudian 2011 akhir itu saya di PTRI New York. Kemudian 2011 ke 2014 itu dulu namanya BAM, Biro Administrasi Menteri. Intinya sih kantor menteri ya. Di situ saya berada. Kemudian 2014-2016 itu saya juga tugas belajar, saya ke Yale, ke Amerika. Kemudian kembali saya ke Biro Dukungan Strategis Pimpinan. Namanya saja berubah, tapi pada intinya kantor menteri. Jadi kalau BAM itu masih sama Pak Marty, ketika BDSP berubah nama itu udah dengan Menlu sekarang, Ibu Retno. Kemudian tahun 2018 saya ke PTRI Jenewa, dan 2021 baru aja tahun ini saya ke PTRI ASEAN. Makanya jadi senang ya bisa ketemu Mbak Mia virtual, udah 7 bulanan sejak meninggalkan Jenewa. Nah, ini kerja diplomat tadi sudah disinggung sama Mbak Mia, jadi kalau secara resminya kan ini ya, yang tercantum di dalam Konvensi Wina tahun 1961. Tetapi apa sih maksudnya ini semua gitu? Secara prakteknya itu apa sih? Negosiasi, melaporkan, berpromosi. Tentunya untuk melakukan ini semua diperlukan beberapa soft skill dan hard skill ya. Dan itu yang ingin saya perlihatkan di slide berikutnya. Nah, ini beberapa sudah dijelaskan sama Mbak Mia. Kita membuat konten juga, kita membangun jejaring dan pertemanan, kita banyak menulis, banyak membaca. Kalau kayak dalam hal saya, ketika saya pertama kali bekerja di kantor menteri, pas masuk itu kerjaan saya itu ngedit surat menteri, ngedit gitu. Jadi apapun yang masuk itu coba diperhatikan sesuai nggak bahasanya dan segala macam. Ketika saya kembali dari S2 itu saya membantu juga pekerjaan lain, tetapi pekerjaan utama itu menjadi juru bahasa dan mengatur penugasan juru bahasa dan juga membantu untuk menerjemahkan dokumen seperti itu, masih di kantor menteri ya. Kalau pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini kan pekerjaan banyak dan ini adalah keahlian yang tidak bisa kita langsung dapatkan gitu. Jadi itu yang ada tulisan di bawah. Kalau saya sih melihatnya sejauh ini berdasarkan pengalaman tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi nggak usah berkecil hati, misalnya kita baru kerja, nggak usah di Kemlu, dimanapun aja ya, kita cuma disuruh nganterin surat. Jangan lihat nganterin suratnya, lihatnya dengan mengantarkan surat ke unit lain, saya bisa kenalan loh sama teman-teman di unit itu. Jadi kalau saya butuh apa-apa, nanti saya bisa nanya gitu loh. Tugas saya gitu dulu jadi editor surat segala macam. Jangan lihat cuma ngedit surat, nggak ada, saya nggak tampil di depan umum nih, saya nggak mewakili Indonesia. Jangan dilihat itunya, yang kita lihat adalah ternyata kalau menteri menulis surat ke presiden beda loh dengan ke rekannya menteri negara lain gitu loh. Jadi coba dilihat semua hal itu sebagai ilmu yang bisa kita ambil dan bisa kita save, kita kembangkan lagi kemudian itu untuk ke depannya. Makanya jadi keahlian kita itu kita bangun, nggak otomatis bisa oke, saya akan berbicara di depan orang banyak mewakili Indonesia, nggak bisa langsung kayak gitu, nggak kilat gitu. Nah, terkait dengan hal itu baris kedua saya tulis cari peluang, buka diri, observasi, dan itu yang selalu saya tanamkan juga ke diri saya ya, karena saya melihatnya kalau misalkan ada kesempatan untuk S2 nih, oke saya ambil gitu, terus saya pergi. Kemudian ketika S2 juga, ada kesempatan nih, saya kebetulan pernah mendapatkan beasiswa untuk belajar bahasa Korea secara intensif di Seoul National University, saya ambil. Ada kesempatan apa? Ambil. Ada kesempatan ada pelatihan jadi juru bahasa, Dira mau nggak? Mau gitu. Jadi menurut saya hal itu suatu saat nanti juga akan berguna. Dan karena di Kemlu itu juga kita suka pindah-pindah kan, nggak di satu tempat terus, jadi observasi itu penting, kita perhatiin, apa sih yang perlu saya lakukan, apa yang keahlian yang perlu saya miliki,
sebagai diplomat di kantor ini, sebagai contoh. Jadi itu penting untuk, ada message dari timekeeper. Jadi itu penting untuk kita pahami juga gitu ya, dan kita lakukan, dan kita harus membuka diri. Jadi peluang itu kan ada yang bilang peluang tidak datang 2 kali. Itu benar juga. Nah, bekerja itu pas bisa ya, kita itu cuma menghidupi diri, tapi juga harus bisa mengembangkan diri. Dan itu yang saya juga nikmati selama saya berada di Kemlu gitu. Karena pengalamannya berbeda-beda, tadi ya saya misalkan ngurusin kemanusiaan di Jenewa, sekarang dalam itu saya tambah pengetahuan, itu yang saya artikan sebagai fulfilling job. Dan yang terakhir itu kontribusi. Kontribusinya nggak cuma ke diri kita untuk menghidupi diri, atau misalkan membanggakan bangsa dan negara kepada masyarakat juga, karena kita membicarakan membicarakan hak asasi anak-anak dan perempuan, itu kan ini banget ya, tangible banget gitu loh, berasa. Jadi kontribusi kita itu terhadap pekerjaan, terhadap negara, terhadap dunia itu apa, itu menjadi pendorong tambahan bagi saya pekerjaan. Ini slide terakhir kebetulan. Saya kerja di PT ASEAN, bukan berarti saya di sekretariat ASEAN ya. Kalau sekretariat ASEAN itu untuk ASEAN-nya itu sendiri. Dan kemudian sedikit mungkin menjelaskan, kalau ngeliat di flyer itu kan ada tulisan saya, Mbak Mia, Mbak Nevi itu sekretaris 1. Itu bukan berarti kita adalah sekretaris ya, tapi kalau bisa dilihat di bagian itu, diplomat itu ada 8 jenjang ketika kita baru masuk. Kayak tadi saya foto waktu di New York, itu atas naik, dan kemudian jadi kalau sekretaris pertama itu adalah rank, bukan posisi pekerjaan sebagai sekretaris gitu, yang mencatat, menulis, dan segala macam. Kita nyatat, nulis, dan baca juga, tapi maksudnya itu bukan pekerjaan sebagai sekretaris. Kita diplomat, cuma ranknya seperti itu. Terima kasih, dan saya kembalikan pada MC. Sebentar saya stop share. Sip. Baik, terima kasih Mbak Dira atas pemaparannya yang sangat menarik dan insightful. Betul kata Mbak Dira tadi, kita harus dream big, jangan banyak tapinya, tapi kita harus mengupayakan agar itu bisa menjadi kenyataan. Di sini Mbak Dira mungkin merupakan contoh yang baik ya untuk merepresentasikan dreams come true. Karena beliau sudah mimpi menjadi diplomat sejak umur 10 tahun. Di sini beliau menyatakan bahwa kenapa menjadi diplomat memang awalnya mungkin niat awalnya tidak harus yang terlalu besar, mungkin menjadi keren atau mau ada jalur diplomatik khusus melalui paspor diplomatik itu tidak apa-apa, karena saya sendiri juga mau jadi Kemlu karena mau jalan-jalan awalnya, itu apa-apa, karena it grows along the way. Kita harus, Mbak Dira tadi menyatakan bahwa kita harus mencapai mimpi, dan cuek aja nggak perlu dengerin kata orang lain. Kita harus punya tekad yang kuat. Terkait dengan kerjanya diplomat, mungkin betul tadi kerja diplomat itu utamanya ada 5, representing, protecting, negotiating, promoting, dan reporting. Itu mungkin agak-agak ngebingungin buat para peserta, mungkin bisa ditanyakan nanti saat sesi tanya jawab. Tapi memang balik merepresentasikan Indonesia di forum-forum internasional, diplomat juga kerjanya bisa mengedit, koordinasi, menerjemahkan, jadi PO juga, seperti Deca sebagai PO, buat konten, bangun jejaring, pertemanan, dan juga menjadi juru bahasa. Ini betul, ini keadilan yang tidak ilmu, carilah peluang dan buka diri, seperti kata Mbak Dira tadi. Karena peluang tidak datang 2 kali. Terkait dengan prinsip kerja, Mbak Dira menyatakan bahwa kerja tidak hanya untuk menghidupi diri, tapi juga untuk mengembangkan diri. Mungkin ini juga sebagai background kenapa Mbak Dira lulus dari Yale University, itu kampus yang semua orang mau sepertinya, apalagi dari lulusan HI. Kemudian juga berkontribusi, karena selain untuk berkontribusi terhadap diri, juga berkontribusi kepada negara. Terima kasih Mbak Dira sekali lagi. Untuk sesi selanjutnya kami akan mempersilahkan pembicara ketiga kita kepada Mbak Nevi. Kami persilahkan. Halo, selamat siang. I hope that halo.
Halo Mbak Yang Mas. Mbak, Ya, sorry. Soalnya beberapa hari ini wifi saya agak sangat bermasalah. Semoga hari ini we're doing good. So, terdengar jelas. dude, please WhatsApp me kalau misalnya tiba-tiba saya menghilang. So, saya ingin membuka membuka paparan saya dengan, sebenarnya bukan paparan ya, saya ingin sharing aja. Tapi saya mau buka dengan pertanyaan, is diplomat a good career choice? So, mungkin banyak yang nggak tahu kalau, atau mungkin udah pada tahu semua, kalau Kemlu menerima lulusan FIB sebagai diplomat. Kebetulan saya FIB dari sastra Prancis, dan itu saya lulus tahun 2006. Seperti Mia tadi, Mia udah sampaikan kalau saya dan Mia seangkatan, kami sama-sama masuk 2007, langsung pendidikan. Langsung masuk direktorat, saya di kerjasama teknik ketika Mia di HPI. Beberapa kali sempat kerja bareng juga dengan teman-teman PI. Di KST menanganinya dari perjanjian triangular dengan UN lah, dengan US lah, atau bikin policy juga untuk kerjasama selatan-selatan dengan teman-teman dari Bappenas dan kerjasama antar KL dan lainnya. Juga IO-nya pasti lah ya, kalau nggak bukan IO mah bukan diplomat. Bukan demikian Mas Faiz? Lalu Betul. saya penempatan pertama saya di Paris. Tahun pertama waktu itu dubes saya selalu mengharapkan anak penempatan pertama harus ngerasain protcons. Jadi saya ngerasain tuh yang namanya jemput delegasi menteri pagi-pagi jam 6 pagi, karena semua penerbangan ke Eropa selalu tiba pagi. Lalu habis itu ngerasain diomelin orang di loket konsuler. Itu semua saya pernah rasakan. Saya pernah berdebat dengan petugas imigrasi. So it's not all pretty and nice, but it will teach you a lot. So menurut saya, being a diplomat itu selain a career, a job, tapi it's a process. You will never know yang ada, apa yang akan ada di depan kamu. Dan kadang-kadang gelagapan untuk menanggapinya, tapi ya you're already there ya kan, nggak ada pilihan lain, udah hadapin aja. Terus 2016 ya Mi ya, kita pulang ke Jakarta. Saya waktu itu setelah protokol konsuler dipindah ke ekonomi, jadi 2,5 tahun terakhir saya di Paris, saya menangani ekonomi dari bilateral sampai multilateral di OECD dan teman-temannya lah. Nah, di Jakarta saya kembali menangani kerjasama dengan Perancis, mulai dari menangani kunjungan, sampai akhirnya sempat jadi penterjemah presiden saat kunjungan presiden Perancis, terus sampai bikin drafting MOU, kerja bareng teman-teman PI, dan sebagainya. It's multidimensional work maybe, but yeah, it's really banyak banget yang saya pelajarin. Tapi memang kadang-kadang banyak hal yang kita akan mikir, kok gue ngerjain ini sih, kayak kata Dira tadi, kok gue jadi ngedrafting surat doang sih, tapi it's never a just. Itu semua adalah proses yang memang menurut saya sih pada akhirnya, oh ternyata ini toh maksudnya gitu. Nah, kemudian saya 2019 saya berangkat ke Brussels, jadi mungkin bisa di slide selanjutnya. Nah, ini adalah apa yang saya kerjakan di Brussels. Kebetulan saya di fungsi Public Diplomacy and Social Cultural. So, ya macam-macam lah, dari promosi, jubir, penguatan citra, sosmed, dan semuanya. Bikin counter narrative, dan lain-lainnya. Next. Nah, ini promosi. Promosi itu bisa macam-macam. Dari kita ikut pameran, dari kita bikin I.O., terus kami juga mengasuh website dan social media KBRI. Ada 4 social media, 1 website, dan dalam 2 bahasa. Kami juga bikin pagelaran budaya. Practically, we have to be very creative. Semuanya pindah ke YouTube, ke sosmed, virtual, Zoom. So maybe kalau ada yang bilang, I have a Zoom fatigue, tell me about it. So I'm not just kita harus benar-benar kreatif gimana cara kita memaintain dan audience kita, terutama ketika kita melakukan everything in virtual.
Boleh selanjutnya. Nah, ini Rumah Budaya Indonesia. Kebetulan saya juga ngajar bahasa Indonesia untuk kita mengadakan kelas bahasa Indonesia 3 tingkat, basic, intermediate, dan advance. Kebetulan saya ngajar di advance. Itu pun saya lakukan virtual. So, kalau kalian merasa lelah melakukan kelas virtual, bayangkanlah dosen kalian ternyata lebih lelah lagi. Ini adalah program-program Rumah Budaya Indonesia. Jadi di Brussels itu ada Rumah Budaya Indonesia. Jangan bayangkan itu adalah gedung yang besar dengan segala macam kemewahan tradisi budaya Indonesia, tapi lebih ke sebuah konsep yang kami kembangkan untuk melakukan promosi. Mungkin nanti bisa kita cerita lagi. Selanjutnya, nah ini salah satu bentuk promosi yang kami lakukan di Brussels. Jadi awal tahun lalu, ketika vaksin sudah mulai banyak dipakai dan sebagainya, kami berpikir bahwa udah saatnya untuk tahun depan Indonesia akan mulai membuka diri untuk turis baru. Nah, berdasarkan untuk melakukan ini pun kami melakukan market intelligence. Jadi ternyata orang-orang Belgia itu akan pesan tiket biasanya antara Maret sampai Juni untuk keberangkatan summer atau winter. Oleh karena itu, yuk kita bikin sebuah iklan untuk remind them bahwa ini loh Indonesia masih ada, masih cantik, and we are going to open. That was what we think going to happen in Maret. So well, things happen, and sayangnya belum seterbuka yang kami harapkan, tapi moga-moga kita masih bisa ngejar untuk pembukaan pariwisata di winter session. Boleh selanjutnya? Ini Indonesia Interfaith Scholarship. Program ini kami stop 2 tahun ini karena COVID. So, ini juga menurut saya penting saya sampaikan karena ini bentuk familiarization trip. Ini tugas kita juga. Tadi ada promosi yang sebagaimana Dira juga dan Mia sampaikan. Kalau di bilateral, salah satu yang kita lakukan adalah familiarization trip. Jadi kita memperkenalkan Indonesia ke target-target kita. Nah, kalau di Brussels, karena kita juga melangkap EU, target kita adalah EU people. Nah, Indonesia Interfaith Scholarship ini ditargetkan untuk orang-orang EU staffers, EU Parliament members, yang kami harapkan bisa memahami bahwa, hey, Indonesia itu mungkin kalau kamu ngobrol-ngobrol di Parlemen Eropa, kamu menganggap kita tidak punya kebebasan beragama. Kamu pikir kita membatasi kebebasan beragama. But no, look, come to our country, dan kamu lihat ternyata it's not that simple, nggak seperti itu. Pemberitaan di media luar negeri belum tentu 100% benar. Nah, itu yang kita lakukan melalui Indonesia Interfaith Scholarship. Selanjutnya, ini bagian dari representing. Kebetulan sebagai jubir, kadang-kadang kita diminta diwawancara di media. Itu kebetulan saya diwawancara salah satu televisi di Belgia. Mungkin seperti tadi kata Mas Faiz sampaikan bahwa mereka juga diminta untuk public speaking. Kalau nggak salah di Sekdilu itu ada latihannya as if kamu diwawancara. Nah, yang kedua, saya mewakili Pak Dubes memberikan paparan juga sih seperti ini, tapi saya lupa persisnya kalau nggak salah untuk Universitas Indonesia juga. Ini salah satu tugas yang kadang-kadang, kadang-kadang kita nggak siap. Saya waktu itu lagi mau opening pameran, atau disamperin wartawan, boleh nggak saya wawancara kamu? Pakai bahasa Prancis ya? Nah, ya mau nggak mau, kita harus siap. So, biasanya kalau saya sebaik-baiknya ada sebelum menghadiri event, setidaknya minimal saya tahulah kira-kira untuk misalnya ini untuk pameran pariwisata, saya tahu kondisi real pariwisata di Indonesia, saya tahu interest orang Belgia ya, untuk pariwisata seperti apa. Nah, pertanyaan waktu itu adalah, apakah menurut kamu coronavirus akan mempengaruhi pariwisata? Itu Januari 2019. Saya dengan pedenya bilang bahwa enggak kok, semua negara pasti akan bersatu padu untuk mengatasi coronavirus. Contohnya sampai sekarang, we're still in the midst of a pandemic. So, yeah, well, things happen. Selanjutnya, nah ini ketika pandemi berlangsung ada lockdown. Lockdown ini tentunya mempengaruhi banyak
pihak, kalau di Belgia kita akhirnya melakukan pengiriman bahan bantuan untuk teman-teman terutama mahasiswa. Kalau di Belgia sebagian besar mahasiswanya mahasiswa beasiswa, ada yang LPDP, ada yang beasiswa pemerintah Belanda. Kita kasih bantuan, lalu kita distribute ke mereka. Kita juga melakukan distribusi yang serupa untuk masyarakat Indonesia yang rentan. Maksudnya waktu itu berarti di atas 60 tahun. Kita juga mencari tahu apakah ada masyarakat yang mungkin terdampak langsung atau terkena coronavirus, tapi dia nggak bisa keluar rumah misalnya kan karena harus isolasi dan sebagainya. Selanjutnya, kayaknya udah. Nah ini tim saya. Kami 5 orang perempuan. Ngangkat barang, mengangkat kardus sudah biasa. Masang backdrop apalagi. So yeah, it's not always fancy. It's not always high level diplomacy, but that's what promotion stuff dan di public diplomacy terlihat terjadi di belakang layar. Nah, kemarin saya ditanya sama salah satu panitia, sebenarnya sih apa yang akan bermanfaat ketika kamu apa yang kamu pelajarin di kuliah atau yang kamu lakukan di kampus yang bermanfaat ketika kamu mau jadi diplomat. Waktu itu saya nggak bisa jawab, tapi 2 hari yang lalu Pak Dubes saya itu kasih paparan untuk anak sekdilu. Nah, salah satu mentionnya dia adalah attitude. Kamu bisa aja paling pintar, dan tentu saja ya seperti tadi kata Mia dan Dira, riset, analisis, ability to do it is very important. Tapi attitude, kemampuan kamu bekerja sama dengan orang lain, kemampuan kamu mendengarkan, kemampuan kamu untuk mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadimu, mengalahkan ego kamu, juga ada hal yang penting. Mungkin kalau teman-teman yang udah rajin organisasi tahu ya, kadang-kadang kita debat. Tapi debat itu kadang-kadang terpengaruh ego. Gue merasa bahwa solusi yang gue berikan ke organisasi itu paling bagus. Padahal kalau we just want to listen everybody else's solution, maybe it could even be better. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut saya akan sangat bermanfaat ketika kalian nanti ada di dunia nyata pekerjaan, be it a diplomat or any other thing. So again, back to my question, is diplomat a good career choice? I think it serves me well. Nanti mungkin teman-teman akan bisa nanya atau menilai sendiri. Itu aja dulu, kami kembalikan ke Mas Faiz. Baik, terima kasih Mbak Nevi atas paparan yang menarik dan menyenangkan. Di sini dari Mbak Nevi kita bisa tahu kalau kerja diplomat itu banyak yang terjadi di belakang layar. It's not always fancy or high level diplomasi, tapi juga seperti tadi kata Mbak Nevi itu ada bisa ngangkat barang atau menyelenggarakan acara. Tapi di sini yang mau ditekankan kembali itu seperti tadi kata Mbak Nevi dari Pak Dubes Belgia menyatakan bahwa hal yang penting adalah attitude dan kita harus menyingkirkan ego. Dan juga terkadang kerja diplomat itu ada promotion, representing, dan protecting terutama di masa-masa pandemi ini. Mungkin bagi teman-teman yang nanti tertarik bisa dielaborasi lebih lanjut dengan bertanya kepada para narasumber. Baik, untuk acara selanjutnya, mari kita masuk sesi tanya-jawab. Sebelumnya, saya akan menyampaikan kembali mekanisme tanya-jawab yang berlaku agar dapat dilakukan secara lancar. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Pertama, peserta dapat bertanya dengan mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan menggunakan format nama, strip institusi, strip pembicara yang akan ditanya, strip pertanyaannya. Setelah itu, kami akan memilih dan membacakan pertanyaan yang akan diberikan. Kami juga mengingatkan bahwa akan ada apresiasi best participant yang akan dipilih melalui keaktifan para peserta dan kualitas pertanyaan yang diajukan di akhir acara. Dengan demikian, mari kita mulai sesi tanya jawab ini. Kita lihat apa sudah ada yang ingin bertanya. Oke, pertama ada Mas Igo Ilham Mahendra. Kepada Mas Igo, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
pada Mas Igo apa ada? Oke. Jika itu akan kami bacakan saja pertanyaannya. Tes. Apakah suara sudah saya ada? terdengar? Oke, Mas Igo, kami persilakan, sudah terdengar jelas. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada Kak Nia Padmasari. Seperti yang telah diketahui bahwa menjadi diplomat itu kemudian mewakili Indonesia dan mengikuti pertemuan atau conference dari pagi hingga sore untuk mendengarkan dan menganalisis speech dari para pembicara atau delegasi dari negara-negara lain. Lalu bagaimana sih tips untuk dapat efektif menangkap pembicaraan dari para delegasi lain? Terima kasih. Terima kasih Mas Igo untuk pertanyaannya. Ini kita mau klaster beberapa pertanyaan baru dijawab atau langsung dijawab ke Mas Faiz? Gimana nih? Ya, izin Mbak Mia sepertinya masih baru ada satu pertanyaan dan bisa langsung dijawab saja. Silakan. Oke. Terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaannya bagus banget dan ini adalah satu hal yang memang tidak kita pelajari di sekolah manapun. Ini suatu kemampuan yang muncul dari pengalaman. Dan setelah kita melakukannya selama bertahun-tahun, itu benar-benar butuh pengalaman. Bukan cuma untuk negosiasi conference, tapi kadang-kadang juga pertemuan bilateral atau rapat antar kementerian. Kita juga seringkali harus duduk mendengarkan banyak orang bicara. Kadang-kadang bicara mengenai satu hal yang sama. Setelah sekian lama, kita agak jenuh, kemudian pikiran kita kemana-mana. Atau bisa juga di spektrum yang satu lagi sangat berseberangan, jadi ada orang yang bicara muter-muter, sangat berbeda dari topik yang dibicarakan. Jadi kita harus bisa benar-benar dengerin dan menangkap apa sih sebenarnya maksudnya. Jadi sayang sekali menurut saya di sini jawabannya tipsnya adalah pengalaman. Tapi pengalaman itu bisa dibentuk dari waktu sekolah tentunya ya. Ini kan skill yang kita pelajari dari waktu kecil. Kita sekolah yang tadinya cuma 3 jam, kemudian setengah hari, kemudian jadi seharian. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dimiliki untuk semua profesi, bukan cuma sebagai diplomat. Tapi mungkin tantangan lainnya adalah sebagai diplomat, ketika kita bicara dan mendengarkan dengan orang-orang dari berbagai negara, dengan bahasa Inggris dan aksennya masing-masing. Jadi seringkali ketika dia bicara, kayak, ini dia ngomongnya ini atau itu ya gitu. Jadi bahkan kita susah untuk menangkap pertanyaannya sebenarnya seperti apa. Tapi ini yang tadi kembali ke poinnya Mbak Diran dan juga Mbak Nefertiti, you're not working alone, you're working in a team. Dan seringkali untuk pertemuan-pertemuan semacam itu either teman kita ada di sebelah kita atau mungkin sekarang karena hybrid, itu menurut saya sangat membantu pekerjaan kita sebagai diplomat. Ada yang bisa hadir fisik, ada juga yang bisa memonitor via webcast atau lewat Zoom atau platform pertemuan online lainnya. Dan mereka bisa fill in kita apa yang kita kurang. Atau seperti tadi networking, kita nggak tahu, kita tanya sama teman dari negara lain, tadi dia nanya apa sih gitu. Dan kadang-kadang mereka jadi kita share notes. Tapi kalau buat teman-teman, menurut saya selain mendengarkan, it's not just listening through your ears, but you really need to listen. Jadi banyak hal yang sifatnya atau kesannya simple, tapi kita harus terus hone our experience and our capabilities setelah sekian lama untuk bisa memahami apa sih yang sebenarnya dimaksudkan. Semoga itu cukup menjawab pertanyaannya Mas Igo ya. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Mia atas jawabannya. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Mungkin di sini karena banyak yang nanya, akan saya sampaikan saja pertanyaannya, Mbak. Pertanyaan dari Z kepada semua pembicara. Di sini pertanyaannya mungkin banyak juga dari teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan yang sama. Dalam hal ini, bagaimana bahasa secara signifikan dapat mempengaruhi seleksi menjadi diplomat atau karir sebagai diplomat ke depannya? Mungkin di sini bisa kita undang kepada Mbak Bira terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Z. Terima kasih Pak Is, ini dengan Z ya. Seberapa signifikan? Yang pasti kalau
masuk Kemlu, mungkin Faiz nanti bisa update juga ya. Paling nggak ketika saya juga masuk Kemlu itu, kita harus menguasai salah satu bahasa. Jadi kita milih salah satu bahasa di mana kita akan diuji kalau yang bahasa Inggris TOEFL, kalau bahasa lain tuh ada standarnya lah yang udah kerjasama gitu, Kemlu dengan lembaga bahasa tersebut untuk menilai kecakapan bahasa seseorang. Waktu angkatan saya sih memang paling banyak pakai bahasa Inggris. Itu kayaknya yang paling banyak diminati, tetapi ingat juga ketika saingannya lebih banyak, berarti persaingannya juga lebih ketat gitu kan, untuk kita bisa lolos melalui bahasa tersebut. Itu untuk masuk Kemlunya sendiri. Kalau misalkan dalam karir diplomatnya, kebetulan saya sangat suka bahasa. Jadi kalau saya akan lihatnya ini sebagai suatu hal yang buat saya bermanfaat. Karena ketika misalkan baru ketemu orang dari negara lain dan kita bisa satu kalimat aja dalam bahasa tersebut. Sama kayak kalau kita dengar orang bule ngomong bahasa Indonesia kan kayaknya kita bisa langsung kayak terbuka gitu kan. Kayak, wah gila dia berusaha loh gitu. Dia berusaha untuk jadi lebih dekat dengan kita. Dan karena saya tertarik mempelajari bahasa, itu menjadi kayak dorongan tambahan juga gitu. Karena menurut saya nggak cuma untuk kesenangan pribadi, tetapi juga ternyata bermanfaat ketika membangun jejaring dan membangun pertemanan dengan teman-teman dari negara lain. Di sini dilihat bisa menguasai bahasa apa aja. Aduh, kalau saya udah dipelajari 11 bahasa. Tetapi kalau misalkan yang bisa untuk conversational itu sekitar 5-6 lah. Itu saya cukup pede paling nggak untuk conversation sama teman-teman itu. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mungkin kepada pembicara selanjutnya yang ingin menjawab pertanyaan dari Azi, dipersilakan. Mia? Kalau dari Zi, kebetulan saya 2 kali penempatan di wilayah yang majority berbahasa Prancis dan saya bisa berbahasa Prancis. Sangat terasa ketika di Paris itu adalah ya itu tadi bisa berantem sama petugas imigrasi lah ya. So ini adalah ketika kamu bisa berbicara bahasa setempat. Selain kalau Dira mungkin juga merasakan tembakan-tembakan jadi penterjemah ya Dir. Ujuk-ujuk dipanggil jadi penterjemah itu sudah pasti. Ya, itu plus poin. Iya. Total jadi dipanggil istana juga bisa ya. Terus itu plus poin. Tapi saya yang terasa penting adalah membangun network. Karena kalau di Paris, you like it or not, mereka masih agak close ya. Jadi ketika saya membuka dalam bahasa Prancis, meng-email dalam bahasa Prancis, mereka masih lebih terbuka dibanding when you go straight to the point dan berbahasa Inggris. It's a plus. Bahkan untuk beli, katakanlah ketika kamu mau ke boulangerie beli roti, they'll be very nice when you speak in French. Hal-hal kecil seperti itu dan pembangunan networknya dan menurut saya ketika kamu bisa membaca media berbahasa asing, media lokal setempat ya dalam bahasa aslinya, ada nuansa yang nggak akan kita terima kalau kita membaca dalam bahasa asing. Misalkan media Prancis berbahasa Inggris, pasti ada nuansa yang nggak akan kita terima ketika kita membaca dalam bahasa lokal. Hal seperti itu. Itu aja kali ya buat saya mah yang paling kerasa. Mungkin Mia mau nambahin, Mia? Nggak ada sih kayaknya. Kebetulan sini salah satu pembicara kita, Mbak Nevi, bisa berbahasa Prancis dengan sangat lancar. Dan orang bilang, kalau kamu bisa berantem dalam bahasa asing tersebut, itu udah jago banget. Jadi karena kita benar-benar bisa mengekspresikan pemikiran dan argumen kita. Kemudian ada Mbak Dira juga yang bisa 11 bahasa. Kebetulan saya di sini cuma bisa bahasa Inggris, working language yang cukup fluent. Sementara yang lain cuma belajar sedikit. Jadi kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris tentunya sangat penting. Kalau teman-teman punya pengalaman belajar, apalagi sekarang media untuk belajar itu banyak sekali dan sumber-sumber banyak, silakan belajar. Tapi kalau enggak, kita bisa terus melakukannya ketika kita sudah di dalam. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas jawabannya. Akan kami lanjutkan ke penanya selanjutnya. Ada Mas Jonathan Jordan. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit teknis dan mungkin
Cukup baik ya pertanyaannya. Di sini ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Dona. Yang pertama, bagi yang memiliki spesialisasi di kawasan tertentu, misalnya ada bisa bahasa dari kawasan tersebut dan punya pengertian atau pemahaman yang dalam terkait kawasan tersebut, di sini apakah kemungkinan nantinya Kemlu akan lebih mendorong kita untuk ikut serta dalam direktorat yang terkait dengan kawasan tersebut? Pertanyaan kedua, pada terkait dengan pekerjaan di KBRI kan terbagi menjadi beberapa bidang seperti politik, ekonomi, tersebut dan lain-lain. Di sini apakah nanti selama di Kemlu seorang diplomat akan diarahkan untuk dispesialisasikan pada satu bidang ini atau dapat beralih alih kepada bidang lainnya, dan apakah diplomat dapat memilih bidang kerja yang ingin dijalaninya? Pertanyaannya untuk semua pembicara, dipersilakan. Mungkin kalau saya boleh jawab pertanyaan pertama, saya kebetulan lulusan sastra Prancis yang penempatannya 2 kali di negara berbahasa Prancis. Sebelum ini saya juga menangani Prancis di Direktorat Eropa 1. Nah, apakah Kemlu mendorong kita? Saya rasa iya, karena kalau dari first posting Prancis, terus saya menangani Prancis, so at the end saya 6 tahun menangani Prancis, agak gimana juga ya kalau bukan terdorong untuk spesialisasi. Tapi ya itu adalah salah satu pertimbangan dari pimpinan. Karena kan otomatis kasarnya ya, nggak usah diajarin lagi, kita udah akan paham budayanya, iklim politiknya, bahasanya terutama, dan nuans-nuans yang mungkin nggak akan didapat kalau misalkan kita nggak pernah posting di negara itu. It's experience based juga, nggak hanya knowledge based. Ya ada tendensi ke arah sana sekarang dari Kemlu. Terus kalau tadi apa yang kedua, apakah dispesialisasikan di satu bidang? To be honest, saya nggak merasa dispesialisasikan di Econ atau Pensosbud atau Platform. Mungkin nanti iya, ke depannya ada arah ke sana. Tapi waktu saya sebelumnya saya menangani Econ, di Jakarta saya menangani semua bidangnya, dan di sini saya menangani Pensosbud. Otomatis sebenarnya itu kayak belajar lagi dari nol, karena Pensosbud dengan ekonomi kan 2 hal yang berbeda. Dan itu akan kembali lagi pada pimpinan di perwakilan. Apakah dia menilai, oh kamu, saya mungkin pengen di fungsi X, tapi ternyata pimpinan menilai kamu kayaknya lebih cocok di fungsi A, dan kebetulan di fungsi A lagi nggak ada orang, jadi kamu akan tugaskan di situ. Nah, itu adalah mau nggak mau, ya itu, ya udah, you adapt and you go with it, gitu. Kalau di pengalaman saya sih seperti itu. Mungkin kepada pembicara selanjutnya ingin menjawab juga, dipersilakan. Sedikit aja ya, mungkin saya pertanyaannya kan 2. Kalau pertanyaan pertama mungkin lebih kayak saya nggak terlalu terkait ya, karena saya nggak punya spesialisasi bahasa khusus. Tapi mungkin pertanyaan yang kedua mengenai spesialisasi atau umum. This is actually an age-old question about a diplomat career or profession. Kalau kita pernah dengar istilah Jack of all trades, master of none, nah itulah kita diharapkan untuk bisa melakukan semuanya. Termasuk di Kemlu dari dulu yang saya dengar, apakah Kemlu ini mau membentuk diplomat yang spesialis, fokus pada satu bidang khusus, atau yang generalis, yang bisa melakukan semuanya. Sampai sekarang menurut saya sih belum pernah, saya tidak merasa bahwa kita sudah menemukan jawaban yang definitif, yang konklusif mengenai itu. Karena kita diharapkan untuk bisa melakukan keduanya, tahu semua tapi juga spesialis. Tidak ada salahnya kalau teman-teman sudah berpikir, oh saya tertarik dengan isu ekonomi, atau saya tertarik khusus dengan isu keamanan atau security, dan mempelajari dari sekarang. Tapi juga seperti tadi, kembali ke slide presentasi saya, adaptability itu sangat penting, bukan cuma untuk kehidupan secara umum, tapi juga untuk pekerjaan. Kita harus adaptable, bisa bekerja untuk isu apapun dan dengan siapa saja. Itu bukan cuma rekan kerja kita, tapi juga counterparts kita. Kayak misalnya saya pernah punya pengalaman waktu di Hong Kong,
Di sana kan kita banyak buruh migran ya, mbak-mbak pekerja Indonesia di sana. Nah, kita harus adaptable, bisa bekerja dengan orang. Kita berpikir background kita sudah S1, S2, dan selama ini kita bekerja dengan orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang sama kita gitu. Bukan cuma bahasa Indonesia, tapi the way we express some things. Kemudian kita harus berbicara dengan orang yang mungkin dia cuma lulus SD gitu. Jadi cara kita menyampaikan message, menyampaikan kebijakan, itu harus dengan cara yang bisa mereka pahami. Nah, ini adalah contoh dari kita harus bisa blend in ke segala situasi, segala suasana, dan segala subject matters. Kita tidak cuma mengerjakan elite political exercise seperti negotiation, drafting, jadi interpreter untuk presiden atau menteri, no. Tapi kita juga harus bisa bicara dan menyampaikan posisi dan juga membantu, karena fungsi kita kan salah satu fungsi kita adalah memfasilitasi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia salah satunya adalah supaya semua citizens kita tuh aman dan sejahtera gitu. Jadi segala sesuatu kompetensi yang kita punya itu udah nggak penting lagi 1, 2, 3-nya, ABC-nya, tapi semuanya harus bisa kita rangkum dan kita mix supaya kita bisa mendeliver misi kita dan mencapai tujuan yang diharapkan di awal. Thank you. Kalau boleh nambahin dikit mungkin, melanjutkan tadi, kalau saya sih cuma mau bilang bahwa jadi diplomat itu harus agile ya, harus siap dimanapun, kapanpun pada dasarnya. Nggak semua orang mungkin mendapatkan privilege mungkin seperti Mbak Nevi gitu, yang emang latar belakangnya bahasa Prancis, kemudian juga menangani Prancis, dikirimnya ke Paris, kemudian ke Brussels. Tetapi banyak juga di antara teman-teman kita, mungkin kayak saya sendiri juga beda-beda gitu, harus dituntut untuk bisa cepat beradaptasi aja gitu, sebagaimana tadi udah disebutin sama mbak-mbak senior saya. Jadi kita boleh sih berharap kita bisa mendapatkan track yang katakanlah lurus-lurus sesuai dengan yang kita inginkan atau latar belakang kita, tetapi tidak selamanya seperti itu. Jadi kita akan ditaruh di tempat yang kita nggak sangka-sangka gitu, dan harus ya menyesuaikan diri aja. Jadi memang kalau menurut saya sih mindset yang baik ketika masuk Kemlu itu adalah bahwa saya akan siap ditempatkan di mana saja, menangani isu apa saja. Jadi kita harus cepat beradaptasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Mas Nidal. Mas Nidal punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kepada seluruh pembicara, pertanyaannya adalah di dunia kontemporer sekarang yang semakin dinamis dan berubah, menurut pendapat para pembicara, apakah perwakilan RI atau kantor-kantor perwakilan beserta pekerjaan diplomat apakah masih relevan? Ini pertanyaan untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Di sini agak visioner pertanyaannya, mengingat banyaknya industri yang semakin digitalized dan bertransformasi, terutama di era pandemi. Untuk pertanyaan kedua, kepada seluruh pembicara juga, di sini pertanyaannya adalah sejauh apa atau sejauh ini konsistensi kebiasaan atau mungkin hal-hal apa saja yang sering dilakukan oleh kakak speaker yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan para pembicara sebagai diplomat. Dan yang terakhir kepada Mbak Dira, di sini secara khusus disampaikan terkait dengan slide terakhir mungkin mengenai klarifikasi yang tadi. Di sini mengenai ranking karir seorang diplomat, pertanyaannya adalah apakah apa boleh diceritakan sedikit teknis kenaikan rankingnya bagaimana prosesnya, serta biasanya berapa lama untuk naik setiap jenjang ranking diplomatik tersebut. Mungkin sekian. Kepada para pembicara kami persilahkan. Atau mungkin boleh untuk Mbak Dira terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan lainnya, karena ada secara spesifik ditanyakan kepada Mbak Dira untuk pertanyaan yang ketiga. Yap. Sorry tadi aku padahal udah keinget nomor 1 tapi terus lupa, maksudnya biar sekaligus gitu saya jawab. Nomor 1 apa tadi ya? Oke, untuk nomor 1 di sini pertanyaannya secara singkat, apakah kantor perwakilan yang ada dan pekerjaan diplomat masih relevan terutama untuk 10 sampai 20 tahun ke depan? Yap, pertanyaan ini ya, benar sangat visioner. Kalau buat saya ya masih, karena menurut saya pada akhirnya hubungan antar negara itu adalah hubungan antar manusia.
Mungkin Mbak Nevi dan Mbak Mia juga pernah melihat atau mengalami sendiri gitu. Terkadang kita di ruang sidang boleh kita lawan-lawanan gitu. Maksudnya bukan lawanan kayak kita punya posisi yang berbeda. Tapi di luar itu kita bisa aja tetap ngopi bareng, kita makan bareng gitu. Dan terkadang karena hubungan baik itu kita kadang lebih cepat dapat informasi, lebih cepat dapat berita gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya hubungan antar manusia, people to people contact itu tidak bisa digantikan oleh mesin, robot, atau format digitalisasi apapun. Jadi bagi saya itu pekerjaan diplomat mau 10 tahun mau sampai ke depan-depannya juga beda gitu. Dari sisi training, dari tadi sisi kita membangun skill, pengalaman itu, kita membangun jejaring, kita membangun pertemanan. Kalau bagi saya melihatnya itu tidak akan bisa digantikan oleh mesin otomatisasi. Kemudian yang kedua, tadi apa? Kebiasaan, kontribusi kebiasaan kesuksesan. Mungkin balik ke tadi slide saya ya, saya bilang terus berpikiran terbuka, cari peluang, positive thinking, itu kayaknya harus terus dilakukan ya. Terus apa ya, kemauan untuk selalu belajar. Kalau saya sih melihat ada untungnya dari situ, karena atas dorongan itu kita mau terus mencari tahu, membaca berita, mencari tahu cara memperbaiki tulisan kita, misalnya bagaimana kita bisa lebih baik lagi bernegosiasi. Jadi open-mindedness itu sangat penting, itu mungkin kebiasaan yang baik ya untuk dia yang terakhir kait dengan dari atasnya ke sek 3 itu 3 tahun, tapi untuk tiap jenjang berikutnya itu 4 tahun biasanya. Memang apa ketentuan untuk kayak misalkan percepatan karena itu soalnya pakai angka kredit ya, karena itu sebagai yang belum kerja. Jadi sekarang itu ASN itu ada strukturalnya, ada fungsionalnya gitu. Nah, kalau misalkan kita fungsional, maka ada persyaratan-persyaratan tertentu sih kita harus membuktikan bahwa kita udah mengerjakan apa aja. Jadi untuk naik dari level 1 ke level berikutnya biasa harus ngumpulin berapa kredit nih. Nah, kredit-kredit itu yang harus kita isi. Normally itu dari satu jenjang ke jenjang lain itu 4 tahun. Kecuali dari atas ke sek 3, dan kalau nggak salah dari Minkon ke Minister dan Minister ke Dubes itu udah pertimbangannya udah bukan kredit lagi, tetapi ada pertimbangan lain seingat saya. Itu ada peraturan perundang-undangannya. Baik, terima kasih Mbak Dira. Pada pembicara lainnya mungkin Mbak Nevi ingin menambahkan, Mbak Mia? Oke, kalau saya apakah masih relevan? Ya, kalau kayak kata Dira sebenarnya diplomat itu the highlight is how you act and react dengan your network. Jadi gimana kamu melakukan pendekatan, gimana dengan pelaksanaan pekerjaan kami via Zoom, maksudnya virtual meeting, saya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita sampaikan virtually. Maksudnya akan lebih enak kalau we hang out misalnya sambil ngopi atau apa, suasana lebih santai, we have more information, we know how they act, they react, kita bisa baca bahasa tubuhnya. So menurut saya sampai ke depan pun, sampai kapanpun, it would still be relevant. Gimana pun juga, at least KBRI atau any embassies lah ya, itu masih diperlukan untuk merawat teman-teman Indonesia yang ada di negara akreditasinya. Tapi saya pribadi merasa virtual meeting is just can't replace ngopi bareng di pojokan mana lah gitu. Jadi the existence of a diplomat masih diperlukan. At least 10 to 20 years, maybe 30 to 40 menurut saya malah. Yang kedua, konsistensi kebiasaan apa yang menurut kakak speaker paling berpengaruh? Good that you're easy to work with, adaptability, dan open-minded seperti kata Dila menurut saya penting. Karena kadang-kadang kamu dicemplungkan di situasi-situasi yang membuat kamu terkaget-kaget. So you need to be open-minded, you need to really reflect on what you're doing.
but sometimes you need to adapt, but you need to have a good attitude about it. So yeah, well, it's a mix of everything. Itu aja. Yang ketiga udah dijawab sama Dira ya. Oke. Itu aja kayaknya. Terima kasih Mbak Nevi. Mungkin Mbak Mia, jika ada yang ingin ditambahkan. Oke, jawabannya sudah lengkap sekali tuh dari teman-teman tadi. Tapi mungkin saya cuma mau nambahin pertanyaan kedua aja. Yang pertama, apakah masih relevan? Ini adalah profesi yang sudah ada sejak 3.000 tahun lalu. Dari zaman peradaban China, Egypt, Romans, kita pernah dengar ada ambassador atau special envoy. Dan 3.000 tahun lalu dengan sekarang itu tentu peradaban itu sudah sangat berubah, tapi masih sangat relevan. Jadi untuk kedepannya saya juga setuju masih sangat relevan, tidak bisa menggantikan hubungan interpersonal yang kita bangun pelan-pelan. Itu juga makanya diplomat harus ditempatkan untuk beberapa tahun tertentu, karena kita nggak bisa datang dan langsung berharap kita bisa running so smoothly, karena kita takes time to get to know people. Bukan cuma tahu namanya atau jabatannya, tapi juga kenalan. Benar-benar nggak ada yang menggantikan ketemu langsung dan bicara. Kemudian, dan gosip juga ya. Banyak sekali informasi kita dapat dari gosip-gosip. Setelah meeting selesai, pembicaraan resmi itu kayak, kamu tahu nggak kenapa ini begini? Kamu dengar nggak kenapa ini? Nah, itu sebenarnya yang perlu kita dapat. Tapi gosip di sini dalam kaitan yang masih sesuai pekerjaan ya. Nah, kemudian yang kedua kebiasaan. Open-minded, saya sangat setuju. And stay curious. Karena this is banyak mungkin komplain kita terhadap pekerjaan kita, shortcomings, atau mungkin kita merasa sacrifices yang harus kita lakukan. But this is a truly rewarding profession. Bukan cuma pekerjaan, tapi juga sangat berdampak pada kehidupan kita. And you have to stay curious. Karena setiap hari, saya pikir dulu, kenapa? Gue pikir setelah selesai sekolah, udah nggak usah belajar gitu. No, it's totally wrong. Setiap hari kita belajar hal baru. Dari hal kecil, pengalaman-pengalaman hidup yang kecil-kecil sampai pengalaman bekerja, baik dari rekan kerja kita maupun lingkungan yang dimana kita ditempatkan. Jadi open-minded, stay curious, dan tetap harus senang belajar. Ini dari saya yang malas belajar, jadi teman-teman harus, you can do it, everybody can do it. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas jawabannya. Sangat benar sekali, profesi diplomat itu sudah ada sejak 3.000 tahun lalu. Itu salah satu profesi yang tertua di dunia, jadi sepertinya masih akan relevan, bahkan untuk puluhan tahun ke depan. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Revina, yang ingin khusus bertanya kepada Mbak Nevi. Mungkin di sini sedikit keluh kesah dari mahasiswa yang bukan berlatar belakang dari HI atau hukum, tapi ini sastra. Ada 2 pertanyaan di sini. Pertama, apakah ada struggle tertentu yang berasal dari jurusan sastra Perancis dan bukan hubungan internasional? Dan pertanyaan kedua, is there something you wish you knew before choosing diplomat as your career? Pada Mbak Nevi, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Revina. Struggle. Saya sih nggak merasakan struggle yang gimana-gimana banget ya. At first, ya ada yang, cuma anak sastra gitu kan. Tapi at the end ya, the majority of my friends, my colleagues, they will see your results. So, apakah saya dicemplungi? Ya saya dulu diajarin banyak kayak kuliah HI, cara bikin ini, cara bikin itu. Tapi tetap aja kan begitu kamu nyampe Pejambon, pasti ada keterkejutan ternyata, oh tidak semudah itu Ferguson. Jadi ya adalah kaget-kagetnya, tapi once you nailed it, that's good. So struggling, not so much. At first, maybe first year, ditanya apa sih yang bisa dilakukan seorang anak sastra eshum. Eshumnya malah kadang-kadang suka disangka humaniora itu bukan anak sastra tapi anak fisip ala-ala gitu. No way. Tapi kalau you are good at it, then the reputation will stick. Struggle-nya mungkin cuma ketika teman-teman langsung bisa tancap gas, terus mungkin
yang udah spesifik ya, bisa langsung tancap gas, kita harus baca lebih banyak. So again, curiosity, open-minded, your willingness to learn will help you. Ini sih sebenarnya saya rasa nggak cuma di Cambly, tapi juga in any line of work you do. Terus, is there something that you wish you knew before choosing diplomat as your career? Well, it's a difficult thing to do. Yes. I wish I would know that it's a really big spectrum. Jadi dari hari pertama kamu mempelajari protokol, yang terus kemudian besoknya kamu disuruh bikin kerpos, besoknya lagi kamu disuruh jadi IO. It's not specific. That's what I wish I would know better. So maybe I think that's about it. But would it be, seperti kata Mia, it's rewarding. Every time the show is a success, you feel good about it. Nah, nanti kemudian ketika kerpos kamu dibacain pimpinan juga you feel good about it. So there is always those small rewards that makes you feel okay, ternyata semua kerja keras ini ada hasilnya. Dan there's the two things I wish I would learn, that it's a big spectrum, that it is actually at the end of the day, it's kind of good. So ya itu. Kalau struggle-nya, you will struggle in any line of work. You don't have to be afraid. So as long as you keep an open mind, as long as kamu mau belajar, kamu mau punya curiosity, anak sastra itu justru punya keterbukaan untuk mempelajari semuanya. Karena saya tahu lah anak sastra belajarnya apa. It gives you an opportunity untuk belajar, untuk analisis, untuk doing your research. Pertahankan your ability to do that, then you could just go and work everywhere actually. Gitu. So jangan takut anak-anak sastra, kalian siap menghadapi dunia. Baik, terima kasih Mbak Nevi atas jawabannya. Benar kata Mbak Nevi, struggle is everywhere, dan diplomat itu nggak cuma dari anak HI doang yang bisa jadi diplomat. Saya juga bukan anak HI, dan banyak sekali malah anak sastra yang ujung-ujung menjadi diplomat. Mungkin ini pertanyaan terakhir kepada semua pembicara sebagai penutup, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin cukup berat untuk dicerna, mungkin cukup berat untuk peserta-peserta lainnya. Di sini kita ada pertanyaan dari Mas Rahmadoni Saputra, yakni apa moto kakak dan apa strategi dalam menghadapi kesulitan yang ditemui dalam karir dan pendidikan selama ini. Mungkin kita urut dari Mbak Dira, dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih. Kalau saya tuh motonya dua ya. Satu, expect for the best, prepare for the worst. Jadi kita terus berusaha untuk melakukan apa yang kita inginkan, yang kita mau, tetapi seandainya ada yang terjadi di luar apa yang kita inginkan, itu juga jangan terlalu bikin kita down atau shock. Jadi emang penting punya perencanaan juga, mungkin plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Dan jangan biarkan misalkan satu hal kecil, misalkan kegagalan atau hal yang kurang menyenangkan itu langsung mempengaruhi perspektif kita ke depannya untuk melakukan apapun itu. Jadi kita bisa melakukan itu menjadi dorongan kuat lah bagi kita untuk bisa mengatasi apapun lah. Terus yang kedua itu, what doesn't kill you make you stronger. Jadi ya kayak tadi Mbak Nevi dan Mbak Mia juga udah cerita, pasti ada lah gitu ya kesulitan yang kita hadapi. Yang penting tuh gimana kita mungkin cari hal positif ya dari semua hal itu, dan yakinlah bahwa misalkan pun kita lagi menghadapi kesulitan, nanti pasti akan ada masanya nggak ngalamin kesulitan gitu. Nah, terkait sama itu tadi untuk ngatasin stres, kalau saya sih melihatnya gini, pekerjaan itu kan tidak mendefinisikan seluruh kehidupan kita. Jadi kalau saya sih misalkan lagi stres ya, atau lagi banyak pikiran misalkan di kantor, saya melakukan apa yang saya senangi gitu. Misalkan dulu di Jenewa saya suka hiking, saya akan hiking akhir pekan. Jadi seminggu Senin sampai Jumat sibuk banget gitu kan, tapi Sabtu Minggunya saya cari kegiatan yang bisa untuk refreshing. Jadi itu sih biasanya, atau misalkan hangout sama teman gitu. Jadi atau kadang belajar bahasa gitu, itu bisa jadi hal yang menyenangkan. Atau kadang ya nelpon orang tua, nelpon keluarga. Jadi cari suatu hal yang bisa membuat kita
senang walaupun kita misalkan lagi stres atau lagi banyak kerjaan. Kalau dari saya sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dira. Mungkin selanjutnya, Mbak Mia, kami persilahkan. Terima kasih. Sebenarnya moto, saya nggak punya moto ya dalam hidup. Cuma mungkin ada beberapa hal yang selalu saya ingat. Satu yang sangat diperlukan untuk pekerjaan suatu diplomat itu adalah, dan untuk banyak hal lain ya, tapi khususnya sebagai diplomat adalah always be prepared. Ya mungkin bisa kayak semacam moto ya, but there's 5P that you always have to remember. Proper preparation prevent poor performance. Dah, itu aja. Untuk segala macam, baca dulu. Baca. Apalagi sekarang kan informasi tersedia in the palm of your hands. Baca dari hal-hal kecil. Kayak kita mau ketemu orang, kita nggak tahu. Itu juga penting. Kita mau ketemu orang, kita search dulu dia siapa. At the very least kita tahu mukanya, jangan sampai kita mau ketemu seorang director atau DG terus kita salah ngomongnya sama orang lain gitu. Itu hal kecil yang bisa merusak hubungan yang mau dibangun. Atau kita nggak tahu bahwa negara ini ternyata dia baru conclude perjanjian atau conclude suatu undang-undang terkait satu hal gitu. Kalau kita nggak siap, kita akan dipandang ignorant dan nggak mau tahu gitu. Jadi always be prepared. Kemudian be brave. Jangan takut. Banyak hal yang akan, bahkan setelah bekerja 5-10 tahun, akan ada situasi di mana kita kayak, what the hell am I doing? What am I supposed to do here? Gitu. Tapi kayak selalu siap dengan segala kemungkinan. Dan ya itu, kalau kita punya persiapan, paling enggak kita bisa figure out what to do, dan bukan mengambil decision secara impulsif ya, tapi it has to be an informed decision and a thought out and thorough. Tapi kita harus selalu siap. Dan mungkin ini pesan lain yang tidak terlalu terkait dengan pertanyaannya, tapi ini kan kesempatan terakhir mungkin buat teman-teman yang mungkin tidak punya pengalaman internasional, tidak pernah ikut MUN atau debate atau student exchange, nggak usah takut. Saya juga dulu nggak pernah punya pengalaman semacam itu karena saya tidak berpikir mau terjun ke dunia diplomasi atau foreign relations karena saya mau jadi lawyer gitu kan. Tapi pengalaman itu selalu akan muncul. Kesempatan akan selalu muncul, dan just siap aja, jangan takut, akan selalu ada kesempatan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Jadi mau yang background-nya sastra, anak hukum aja bisa struggling untuk ketika pertama mulai dengan konsep-konsep diplomasi yang asymmetrical warfare lah segala macam, itu nggak masuk ke pikiran saya kayak what? Apa saya nggak masuk gitu ke tangent hukum yang selama ini saya pelajari gitu. Tapi jadi harus selalu siap, nggak usah takut, background-nya seperti apa aja pasti bisa, dan akan selalu ada kesempatan belajar. Baik, terima kasih. Mungkin Mbak Nevi ingin menambahkan juga. Oke. Moto. Saya nggak punya moto ya. Saya tipe orang yang seperti Mia tadi bilang, you prepare, pada akhirnya you just jump on it gitu. Karena ya most of the time toh kita nggak akan punya pilihan. Akhirnya ya udah, lakuin aja, you prepare for it, you do it. Menghadapi kesulitan, keep an open-minded, tapi you have to stay cool. Chill aja, karena ya it could just struck you anytime. So, menghadapinya adalah, it's good that you prepare, sometimes your preparation is not enough, things happen, dan nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan selain keep your cool, try to negotiate your way if possible, if not, just deal with it. Pada akhirnya, you're already on board, so either you deal with it, or you just jump off the board. Kalau saya sih gitu, simple aja. Terus seperti Mia tadi bilang, seperti pertanyaan dari Revina, ini yang sering saya lihat di anak-anak sastra ya. Saya nggak tahu nih di sini mungkin anak sastranya ada banyak apa enggak yang ikut FPCI, tapi saya cuma mau merimain, mungkin kalau anak sastra kayaknya bayarannya mungkin paling sedikit di UI. Kamu nggak pernah cuman FIB,
tapi kamu adalah anak F. Ketika kamu kerja, pada akhirnya tuh nggak ngaruh kok kamu FIB ya. Paling ditanya, oh kamu sastra Prancis, pasti jago bahasa Prancis dong. But it goes without saying kan. So you need to be very confident about you. Ambil yang positif dari pelajaran-pelajaran dengan dosen-dosen yang tentunya katanya sih sekarang udah lebih terbuka dan nggak segalak zaman saya, which is good. Dan pada akhirnya orang akan menilai dari hasil kerja kamu. So, jangan takut, jangan ragu. Nggak pernah ada namanya cuma anak hukum, cuma anak HI, cuma anak sastra. At the end of the day, they will see how you're doing your work. So please, be confident with yourself. Oke? Itu aja sih. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas jawabannya. Mungkin sebenarnya waktu kita untuk sesi tanya jawab sudah selesai, tapi di sini kami ada sedikit titipan pertanyaan terakhir, secara khusus kepada Mbak Dira nih. Mbak, ada pertanyaan tambahan. Tadi Mbak Dira menyampaikan bahwa diplomat tuh susah nyari jodoh. Ini kenapa sih Mbak? Apa ada cerita di balik ini atau gimana sih? Mungkin bisa dijawab Mbak Dira untuk memberikan klarifikasi bagi para peserta atau para panitia yang ingin bertanya ini. Terima kasih. Silakan. Ini para panitia kayak pertanyaan personal deh. Ini kan omongan yang saya dengar ketika saya mau masuk ya. Sekarang kayaknya zaman udah berubah, tapi mungkin kayak generasi orang tua atau kakek nenek kita itu masih berpandangan, aduh ini nanti kalau misalkan kerjanya itu yang pindah-pindah, nanti susah loh, nanti suaminya gimana, nanti kok punya anak gimana, nanti banyak sekali gitu kekhawatiran mereka ya. Kalau masalah jodoh atau gimana, kalau buat saya sih semuanya di tangan Tuhan ya. Jadi kalau misalkan akan nikah ya akan nikah aja gitu loh, akan ketemu pasangan aja. Cuma kalau bagi saya pribadi saat itu, ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena saya percaya bahwa Tuhan akan menentukan segalanya, saya tidak mau ketakutan atau kekhawatiran orang tersebut menghentikan langkah saya untuk berusaha mencapai mimpi saya. Gitu. Kalau masalah nanti ke depannya seperti apa, saya ingat ya waktu itu ada salah satu pertanyaan wawancara psikologi apa ya, mungkin dia pengen tahu juga gitu seberapa bertekad saya masuk KMU, juga nanya seperti itu. Nanti gimana kalau punya suami, punya pacar nggak? Nanti gimana kalau misalkan udah berkeluarga, pengaturan ke depannya seperti apa? Tapi kalau kata saya sih mungkin nanti Mbak Mia dan Mbak Niti bisa jump in, nggak ada ini khusus ya bahwa kalau diplomat emang susah nyari jodoh. No, it differs from people to people. Banyak kok senior-senior juga nikah, keluarga bahagia, punya anak, segala macam gitu. Tapi yang single tuh Mbak Nevi. Tapi yang single juga ada. Dan kalau buat saya juga nikah tidak nikah itu keputusan pribadi masing-masing orang ya. Jadi ya tergantung nanti prioritas dan ini keinginan masing-masing orang ke depannya seperti apa. Itu dari saya sih. Atau mungkin kalau Mbak ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mbak Nevi atau Mbak Mia, seperti arahan Mbak Dira, mungkin ada yang mau jump in untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan. Mia kali. Mungkin di sini perspektifnya beda-beda ya. Kalau Nevi kan udah berkeluarga, saya sama Dira masih single. Karena pilihan. Jadi maksudnya memang kita mendengar itu semacam, aku nggak tahu apa ya, mitos, momok. Tapi jangan menjadikan itu sebagai sesuatu yang menakutkan buat kalian. Kalau memang kalian ingin berkeluarga, bisa ada waktunya atau mungkin ada jalannya. Kalau misalnya enggak, juga nggak apa-apa gitu. Dan di sini saya mau bilang, it should not be a milestone in life. Kalau kita selalu berpikir sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak satu, anak dua, ini tahun 2021, kayaknya sudah waktunya kita move on dari kungkungan konstruksi sosial yang mengkungkung diri kita untuk berkembang di kemudian hari gitu. If you want to do it, please do so, karena akan ada hal-hal yang mungkin buat teman-teman yang single ada kekurangan ketika kita merasa, aduh gue harus tinggal di sini sendiri, pindah sendiri, ngurusin kepindahan sendiri. Sementara yang punya keluarga punya support dekat, tapi yang berkeluarga juga dia keribetannya lebih banyak lagi. Selain memikirkan dirinya sendiri, dia harus memikirkan anak gue gimana nanti sekolahnya gitu. Jadi being single or being berkeluarga itu tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kamu. Semua akan ada, but just enjoy it. It's very rewarding nonetheless. Jangan takut.
Saya boleh nambahin nggak? Versi diplomat berkeluarga dengan 2 anak. Ya, Boleh dong. keribetannya beda. Tapi gini, jangan terfikir untuk menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain. So, you decide your life. Jangan membuat konstruksi sosial, apalagi yang hubungannya patriarkis, menghalangi pilihan kamu. Jangan sampai menyesali hal-hal yang kamu inginkan, tapi kamu nggak lakukan karena socially constructive methods bilang itu nggak benar. Kalau kamu sudah yakin akan pilihanmu, whatever it is, be it a diplomat or not a diplomat, dan kamu yakin itu adalah jalurmu menuju kebahagiaan individualmu, lakukan aja. Karena once you depend yourself on others, most likely 60% chance you will be disappointed. Dan pernikahan itu nggak jaminan. Pernikahan itu kan relation yang harus setara, dan seterusnya. Ya alhamdulillah, saya punya keluarga yang mendukung, saya happy dengan hidup saya, dan sebagainya. Tapi, again, you choose your life, you choose how you want to be happy. So, it's your life anyway. Take the risk. Baik, Makasih, Mas Rai. terima kasih para pembicara atas jawabannya. Mungkin mengingat keterbatasan waktu, mohon izin untuk menyudahi sesi tanya jawab pada kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Dira, Mbak Nevi, dan Mbak Mia atas pemaparannya serta sesi tanya jawab pada hari ini. Acara ini tidak hanya berguna bagi peserta, tapi juga kami sebagai moderator. Izinkan kami untuk sedikit menyampaikan kesimpulan dari sesi kali ini. Diplomat adalah pekerjaan yang range pekerjaannya sangat luas. Di sini kunci sebagai diplomat adalah mewakili Indonesia. Maka dari itu penting untuk memiliki skill research and analysis dan juga entertaining dalam kaitannya dengan networking. Selain itu, capacity to have adalah to read, listen, and to observe. Kehidupan diplomat itu membutuhkan tuntutan untuk menentukan prioritas, time management, dan adaptability. Dalam hal ini kita harus bermimpi tinggi, capai mimpi kita tanpa perlu mendengarkan apa kata orang lain. Dan tugas diplomat sendiri itu adalah representing, protecting, negotiating, promoting, dan reporting. Walaupun banyak juga hal-hal yang terjadi di balik 5 tugas dan fungsi utama dari diplomat. Diplomat is a career, a job, and a process. And sekali lagi, it's not always fancy or high level diplomasi, tapi banyak hal yang terjadi di belakang layar. Attitude adalah hal yang penting dan kita harus menyingkirkan ego. Dalam hal ini, diplomat masih relevan sampai kapanpun juga, dan karena perwakilan RI perlu untuk melindungi WNI yang ada di luar. Walaupun begitu, untuk menambahkan, virtual meeting di sini yang terjadi selama pandemi yang sering kita lakukan itu tidak dapat menggantikan kontak langsung. Be open-minded, be curious, and keep learning. What doesn't kill you make you stronger, dan yang paling penting, cari hal yang positif dari semua hal. Mungkin sedikit penutup juga, terkait jodoh itu tidak perlu takut, karena semuanya di tangan Tuhan, dan kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, dan mengundurkan diri sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan akan saya kembalikan kepada Faris selaku MC acara. Kepada Faris, silakan, terima kasih, dan mohon izin undur diri. Baik, terima kasih kepada Kak Faiz. Selanjutnya kami akan mengumumkan peserta terbaik FCI Chapter UI Kalido Talk Live Through the Eyes of a Diplomat. Oke, share screen-nya, ditunggu. Dan the best participant award goes to, drum roll please. Oke, next slide. Selamat kepada Kak Jonathan Jordan dan juga Kak Igo Ilham Mahendra. Oke. Terima kasih kepada keduanya untuk pertanyaan yang bagus dan secara aktif terlibat dalam acara pada hari ini. Kepada best participant, diharapkan untuk menghubungi email kami melalui textualevent@fbci.com dengan mencantumkan nama lengkap untuk penyerahan sertifikat. Selanjutnya, untuk mengabadikan momen pada hari ini, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Maka dari itu, mari kita nyalakan kamera masing-masing untuk berfoto bersama. Kepada kakak panitia,
The floor is yours. Baik, terima kasih MC. Saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya, karena sesi foto akan segera dimulai. Sekali lagi, saya ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya, karena sesi foto akan segera dimulai. Baik, di hadapan saya terdapat 3 halaman, dimulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, pindah ke halaman kedua. 1, 2, 3. Di halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti acara ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih, Hijo. Dengan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mia, Mbak Dira, dan juga Mbak Nevi, karena telah berbagi ilmu kepada kita semua yang hadir di sini. Terima kasih juga kepada Kak Faiz, selaku moderator, yang telah memandu sesi pemaparan dan tanya jawab FPCI Chapter UI Career Talk, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan menyenangkan. Kami harap teman-teman yang menghadiri acara ini bisa memetik banyak manfaat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai media sosial kami, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi acara kami, silakan follow kanal media sosial kami di Instagram, Twitter, dan juga Medium @FPCIUI, website di fpciui.com, YouTube dan LinkedIn di FPCI Chapter Universitas Indonesia, serta Spotify di FPCI Chapter UI. Saya, Faiz Abdurrahman, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di acara FPCI Chapter UI lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPCI Chapter UI Board of 2021, Thrive with Intelligence. Oke. Pamit ya semuanya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nevi, Mbak Dira, dan Mbak Mia. Terima kasih Dasya. Bye. Terima kasih. Bye Mbak. Izin live juga, terima kasih. Terima kasih Kak Faiz. Terima kasih.